Ya wes. Nah, engkau meninggalkan aku, berarti ini udah ditinggal, baca Pak. si Dewe. Udah saya baca, wes tak baca dewe. Silakan. Wes. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini udah ditinggal Pak. Kenapa kalau engkau ditinggal, Pak, ya? meninggalkanku, Pak? Jadi kenapa Ini kalau sudah. ditinggal, kenapa rupanya? Nah, kalau Yesus, nah kalau rohnya Kamu sudah ditinggal, meninggal, Kalau- Kenapa? Jangan darah tinggi lah kamu. lah, kamu loh Pak, saya jawab loh, tetap ngomong. Biarin aja. Gimana Jadi sih? kenapa? Apa urusanmu? Kalau ditinggal, Saat Yesus sudah ditinggal rohnya, jangan kamu terus biar stres kamu nanti lihat. nah kan, Dengan tuh saya. kan, aku jawab dia ikut keserupan loh. Ya apa Kenapa ya? saya kesurupan? Ya udah diam, tenang. Nggak usah Bisa perlu tenang. tenang, nggak usah perlu dibaca itu. Ya udah, nggak usah tenang. Panik. Silakan panik. Apa saya panik? Gimana sih? Suruh tenang nggak mau, suruh panik nggak mau juga. Ya, Itu nggak gimana? mau. Suka-suka saya. Ya udah, suka kau lah Pak. Nah, udah. Udah selesai. Sekarang aku ya. Nah, Janganlah suka kau sekarang. gantian lah, Enggak lah, nggak boleh lah Pak. gantian. Harus aku lah. Ya udah, Bapak duluan. Nah, Nggak usah, kau aja lah. Gila kau ya. udah. Oke. Belum. Pak, saat rohnya Apa? sudah Nggak meninggalkan tahu apa itu. Yesus, Terserah lalu kau roh lah. apa lagi yang ada Nggak di dalam tahu tubuh aku roh apa itu. Yesus? Terserah kau lah. Kenapa? Oh, nggak tahu. Yang ngomong kayak Iya. Pak dari tadi kalau nggak tahu. Kalau Iya, Bapak nggak dari tadi apa-apa, ngomong ya, nggak tahu ngapain? ya udah selesai Ya, kamu masalah, tadi Pak. ngomongin dari berapa kali tadi? Bapak Kamu nih mau mendengar. dari tadi kayak jawaban Iyalah. bulat-bulat geletek tiba nggak Iya. tahu. Iya. Nggak tahu ya wes mari selesai. Kalau nggak tahu selesai masalah. Kan nggak tahu. Kalau nggak tahu ya udah selesai. Tenang aku karo gue. Ya wes, nggak tahu ya wes. Tenang aku Ya udah kalau nggak tahu heran. Oke. Ada Gurunda. Oh, Guru Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Ayo, pasien? Waalaikumsalam. Stadium Juma. berapa ini? Ini akut sekali Bang Zuma, dan tadi saya sudah memeriksa tensi segala macam ya. Kelihatannya dia darah tinggi dan tapi dia umurnya sudah 60-an tahun ke atas gitu Bang Zuma. Silakan pemeriksaan lebih lanjut Bang Zuma. Kau bilang silakan ya. Ini Juma udah kenal lama sama saya, ya. Kami sama seperguruan ini. Bela diri ya. Iya, silakan Bang, silakan. Iya, udahlah. Oke, Saudara Juma. Oke, Silakan. sip. Lanjut. Gimana tuh Bang permasalahannya? Nah, udahlah. Ini permasalahan ini nih. Ini kasih beretika nih siapa si Natalia nih. Itu aja dari Gurunda. Ajarkan dulu dia supaya menghormati orang tua dengan baik. Ya, dia juga punya orang tua itu. Sekalipun orang tua punya salah, belajar berkatakan yang sopan ya. Itu aja. Apapun kita. Jadi kita berbicara kepada sesama manusia. Nggak usah lah. Enggak Itu aja, Pak. Gurunda. Enggak Pak. Tapi Silakan. pesan saya jangan ganti-ganti nama saya jadi Angeli lagi ya iya, Pak. maaf. Iya, Natalia Enggak, ya. Pak. Maaf. Iya. Maaf, Neng. Iya, maaf lahir batin ya Pak. Lanjut Gurunda, silakan Gurunda. Sama-sama. Walaupun kita ada perdebatan nggak apa-apa lah. Iya. Ini bersaudara kok. Bahasan ini apa? Bahasan temanya apa bahasanya yang dibahas? Tadi bahas itu loh Bang Zuma. Saat Yesus itu berteriak, Eli Eli lama sabaktani, itu kan dia katanya ditinggal sama rohnya ya kan. Rohnya tuh pergi, makanya dia begitu. Nah, terus saya tanya gitu loh Gurunda, kalau rohnya dia pergi, berarti waktu Yesus ngomong gitu tuh roh apa yang ada di dalam tubuhnya Yesus gitu. Itu Iya, dan Roh akhirnya Kudus dia dong. akhirnya dia Roh Kudus kesurupan dong dan apa nggak bisa lagi? jawab. Silakan Bang Zuma. Roh Ya, Kudus yang ada. Pada Saya prinsip bisa jawab. bukan, Roh Kudus itu bukan kayak gitu cara kerjanya. Jadi setiap manusia itu hanya memiliki satu roh, yaitu roh Tuhan yang ada pada diri setiap manusia. Benar, mantap. Dalilnya ada di dalam Kejadian 6 nomor 3. Iya. Itu bisa kita sangkal itu, benar. Ya. Mantap, saudara temanku. Ya, jadi semua manusia itu memiliki satu roh. Iya. Tidak ada manusia memiliki dua roh. Jadi yang dimaksud dengan Eli Eli lama sabaktani sebenarnya itu upaya penulis Perjanjian Baru untuk mendudukkan Mazmur 22 itu ya.
Mazmur 22 untuk kemudian itu seakan-akan penggenapannya nanti dilakukan oleh Yesus. Padahal kronologis penyaliban itu terjadi hanya nggak sampai pukul 18 petang. Sedangkan yang tertuang di dalam Mazmur 22 yang disebutkan itu teriak siang dan teriak malam. Nah, Yesus tidak pernah teriak pada malam hari di atas tiang. Berarti ini tidak cocok untuk Yesus. Sebenarnya itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Karena di Mazmur yang diceritakan itu, oknum yang ada di atas tiang salib ini tidak didengarkan kemudian oleh Tuhan. Nah, sedangkan Yesus itu di dalam Ibrani 5 nomor 7 itu didengarkan oleh Tuhan. Jadi upaya penulis Bible dalam hal ini doktrin mengatakan bahwa itu adalah untuk Yesus itu enggak seperti itu. Coba kita lihat. Allahku, Allahku, atau ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apakah malam hari Yesus ada di atas tiang? Enggak ada di atas tiang Yesus. Dia diturunkan, ada yang mengatakan pukul 18, ada yang mengatakan pukul 3 sore. Jadi ini nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Sekira gitu teman-teman. Iya, silakan Pak Robin. Ya gimana? Intinya saya katakan, intinya yang saya imani, jadi siapapun saudara-saudaraku, intinya saya yang imani, yang Maha Esa itu tidak pernah mati, ya. Mau apa berbentuknya, mau apa pengajaran manusia, saya udah katakan, saya nggak percaya kepada pengajaran manusia. Karena yang menebus saya dan yang menghakimi saya, yang memberikan saya napas bukan manusia. Mau itu rasul, mau itu nabi, ya maaf, ya. Buat saudara saya seperguruan Juma, ya, saya nggak bakal percaya. Saya percaya kepada pencipta kehidupan saya. Itu aja. Berarti dalam hal ini bukan Yesus, Bang? Bukan. Saya percaya kepada yang Maha Esa. Ya? Syukur, alhamdulillah. Ya. Tetap saya Kristen. Saya nggak bisa berubah-ubah. Begitu. Ya. Itu makanya kendaraan di Indonesia sah-sah saja di mata Allah, itu di mata yang Maha Esa itu, ya. Sah-sah saja kendaraannya, mau Kristen itu kendaraan, ya. Karena nggak ada yang menjamin agama itu untuk kita masuk surga, nggak ada. Yang menjamin itu adalah yang Maha Esa itu sendiri. Menurut akhlak, karakter, dan tindakan kita. Sesuai nggak dengan perintahnya. Itu. Ya, itu yang saya imani. Benar. Makanya saya nggak bisa dipengaruhi sama manusia. Mau siapapun itu, mau nabi. Nah itulah keyakinan saya. Ya, terima kasih buat saudara seperguruan saya Bang Juma. Mantap. Lanjut. Iya. Oke, jadi pada prinsipnya memang fitrah manusia itu bertuhankan yang Maha Esa. Ya. Dan Esa itu bukan satu, Esa itu tunggal. Kalau satu itu masih berbilang, bisa 2, bisa 3. Dan satu itu juga bisa bagi 2, bisa bagi 3, bisa bagi 4. Tapi kalau tunggal, nggak bisa. Nggak bisa bagi 2. Karena kalau dia dibagi 2, itu berarti 2, bukan tunggal lagi. Makanya tunggal itu nggak bisa menjadi beberapa pribadi atau beberapa potongan. Atau beberapa bagian. Nah, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa. Tidak berbilang dia. Sehingga semua agama tauhid itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Tuhan itu wajib kemudian tunggal. Ya bahasa sederhana kita wajib, Tuhan itu wajib satu. Gak boleh lebih. Karena kalau lebih itu bukan Tuhan. Dia jatuhnya kepada konsep dewa. Manusia dalam hal ini itu fitrahnya itu di situ. Akal kita disetting untuk memahami itu. Kecuali karena doktrin dan dogma, orang kemudian mematikan akal demi dogma tersebut. Tuhan menjadi makhluk, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi burung, Tuhan menjadi rusa, dan seterusnya. Pada prinsipnya itu semua adalah aliran kepercayaan. Yang benar, yang berasal dari wahyu ilahi itu bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal. Seperti itu adanya. Ya, sekarang Tuhan yang satu ini kayak mana kita kenal?
Sementara Tuhan itu bukan tataran makhluk. Yang bisa kita lihat itu makhluk. Bahkan ada juga makhluk yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau makhluk ini bisa dilihat, tapi pencipta alam semesta ini tidak bisa kita lihat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui adanya pencipta ini? Ya dengan kita rasakan kehidupan kita ini. Siapa yang mengatur napas kita ketika kita tertidur? Siapa yang mengatur denyut jantung, aliran darah? Siapa yang mengatur kemudian usus di dalam perut kita? Siapa yang mengatur kemudian penglihatan kita dan semua yang ada pada diri kita? Orang tua? Bukan. Kita sendiri? Nggak mungkin. Lalu siapa yang mengatur itu? Pemerintah mungkin? Bukan juga. Itulah yang disebut Tuhan, yang mengatur semua aspek unsur di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi itulah yang disebut Tuhan. Jadi orang bertuhan itu tidak perlu melihat baru kemudian bertuhan. Kalau melihat baru bertuhan, dalam arti kata melihat kasat mata, berarti yang dituhankan itu bukan Tuhan, itu makhluk. Nah, makanya orang beragama itu harus berakal, bukan hanya beragama toh, tapi berakal. Agama yang tidak selaras dengan akal itu agama yang dibuat-buat manusia. Tapi agama yang selaras dengan akal itu sudah pasti adalah agama yang berasal dari Tuhan, pencipta alam semesta ini. Mantap, mantap. Karena Tuhan menitipkan akal supaya dengan akal kita bisa menemukan Tuhan kita. Ya. Seperti itu. Harus teman-teman. mempunyai akal yang suci, ya. Itu. Ya. Itu yang saya percayain. Jadi kalau ada manusia tidak memiliki akal yang suci, itu saya nggak percaya. Sampai kapanpun. Benar. Mantap Bang Juma, saudaraku. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya, makanya saya itu Kristen yang berbeda dari yang lain-lain. Makanya kalau saya lihat, aduh, ya, saya Kristen itu agama sah-sah saja di mata Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Mau apapun kendaraan kita sah-sah saja. Ya, mau mobil, mau motor, ya, mau beca, sah-sah saja. Itu intinya kita berpatokan seperti yang dikatakan Juma tadi, ya. Kita harus berpercaya kepada Yang Esa, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ya, bagus. Kalau kita memakai akal dengan akal yang suci, akal yang daripada Yang Maha Esa itu, nah benar. Jangan pakai akal yang daripada manusia ini, karena manusia udah jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi manusia yang sempurna. Mantap, bagus. Itu saya setuju. Kalau begitu kan enak. Ini mantap lah. Untung aja Gurunda ini turun tangan. Ya. Yang kan di dalil Al-Quran kami laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak serupa dengan apapun. Mantap, mantap. Demikian juga di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Intinya ginilah, itu, saudaraku. seperti itu adanya. Iya, lanjut. Juma, ya. Yang Maha Esa itu nggak pernah mati, itu aja intinya. Ya. Yang Maha Esa nggak pernah mati. Nggak pernah saya mati. Kristennya, saya ini akan ini kan, ya. Yang Maha Esa nggak pernah mati. Kalau ada yang mengatakan itu bukan dari Yang Maha Esa, berarti Yesus itu tidak pernah mati gitu ya? ya. Nah, Kalau dia itu percaya, dia. jadi kalau ada yang mengatakan berarti bukan Yang Maha Esa. Ya. Yesus itu bukan Yang Maha Esa. Kemahaesaannya kalau dia mati kan gitu. Sekalipun dia menebus, ya, memaafkan dosa-dosa manusia. Ya. Berarti dia kalau dia mati berarti dia nggak bisa memaafkan kan? Makanya kenapa kita katakan itu mati? dia. Ajaranmu dari mana kok bisa dapat Makanya itu? Sedangkan kita di dalam harus Alkitab puas. sendiri yang mengatakan jangan dia harus mati. Ajaran dari mana kamu ngambil itu? Coba. Kok bisa dia bilang kamu dia nggak mati? Jadi kalau dia mati, mana nggak mungkin dia bisa menebus dosa kan gitu? Lagu logikanya, Justru karena dia menyerahkan logika dirinya sehatnya, untuk logika sucinya disalibkan, kan gitu. mati, makanya dia bisa menembus dosa manusia. Iya. Dari Alkitab Kalau dia mati mana nggak bakal kamu bisa dapat menebus. kalau dia tidak bisa mati? Jadi makanya banyak orang salah mengartikannya. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu mati, jadi kadang-kadang ini terbawa terus. Kalau Tuhan mati tidak akan bisa menebus. Contoh. Oke, terus Bang yang Zuma mati. disalibkan itu siapa kalau bukan Tuhan? Hah? Kalau yang disalibkan itu siapa kalau bukan Tuhan? Makanya dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Jadi yang mati itu adalah manusia. Itu yang mati manusia, bukan Tuhan. Oh, itu ajaranmu yang manusia bukan Tuhan. Sedang di dalam Alkitab sendiri sudah mengatakan yang Maha Kuasa silakan. mengutus anaknya turun ke Nggak dunia. apa-apa.
Kita punya hak membahas. Yang penting saya Tuhan itu nggak pernah mati. Itu aja. Oh, Kamu kita itu paksakan. ajaranmu paling. Terserah Kita kamu. memang sama Kristen bang, tapi Kristennya mungkin kita berbeda. Ya silakan. Ya, silakan ajaranmu yang bilang dari mana itu. Saya tetap Itu tidak menyembah mati. Tuhan Justru yang Maha kalau dia Esa, mati, ya. menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Sekarang Kemana begini kamu Bang bilang nggak Delis. mati? Bang Delis, yang mati di atas tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia itu jawab, dong. itu aja Tuhan jawab. kami. Kan manusia, Tuhan Yesus kan? Kristus. Tuhan Kan kita nggak pernah manusia. mati. Kan manusia yang mati di atas tiang salib itu kan? Nah, Atau Tuhan? justru manusia itu yang dinamakan Tuhan, yang dikaruniakan Waduh. Allah. Bahaya itu. Nah, itu bagimu yang bahaya, bagiku tidak bahaya, karena itu di dalam Alkitabku. Sekarang gini, pencipta alam semesta pernah mengalami kematian tidak? Dia itu kan anak yang dikaruniakan Tuhan, makanya dia Enggak, adalah menyerahkan diri. bukan anaknya yang saya tanya. Pencipta alam semesta pernah mengalami kematian atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti yang mati di atas tiang salib ini ciptaan kan? Iya dong, anak yang dikaruniakan Allah itu. Berarti yang menebus dosamu ciptaan kan? Manusia kan? Bukan Tuhan. Nah, itu dia kan, itu kan sudah dikaruniakan. Enggak, bukan masalah karunia atau Ya, iya, kemuliaan, bukan masalah bukan. karunia lagi, Yang karena yang situ- jadi permasalahan, yang mati di atas tiang salib ini bukan pencipta. Selain pencipta, ciptaan. Itu udah pasti. Betul? Aduh, gak ngerti, sama aja dijelasin Kak. Paling gak bakalan Bukan. Menurut saudara, Karena itu gak mau dikalahin. Sama aja, sekarang saya tanya, biar- pencipta nggak mungkin itu terima. pencipta itu ada 2 atau 1? Menurutmu ada berapa? Ya 1. 1. Di luar yang 1 ini semuanya ciptaan. Betul? Iya. Yang mati di tiang salib ini pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Ciptaan. Berarti yang menebus dosamu adalah ciptaan, bukan Ya, pencipta. iya dong, ciptaan yang dikaruniakan oleh Allah itu, oleh Bapa Nah. yang dari surga itu. Ya, sudah. Kalau begitu berarti kamu menjadikan manusia sebagai tumbal atas dosamu. Betul? Bukan, siapa bilang tumbal? Ajaran dari mana kamu ambil bilang saya tumbal? Ambil itu. Di Lalu? ajaran kami tidak ada yang bilang tumbal. Tapi itu Ajaran faktanya bukan. kan, ciptaan, bukan pencipta yang mati, tapi ciptaan yang mati. Iya, tapi tumbalmu itu dari mana kau bisa ambil? Dalam Alkitab kami tidak ada yang namanya tumbal. Yang Kenapa namanya kau bisa bilang tumbal? yang namanya korban itu kan bahasa Arab. Oke? Kalau Nah, kalau bahasa bukan- Indonesianya kurban itu ya tumbal. Oh gitu ya. Kalau kami sih enggak, itu ajaranmu bang. Kalau kami itu enggak ada. Ya kurban itu ya kurban, tidak ada yang asalnya dari Arab. Karena kami itu Allah semesta, semua bahasa bisa dipakai. Kenapa jadinya ke Allah kalau begitu? Kalau Arab, Allah itu kan dari Arab. Jadi gini, Bung, yang menebus dosa kamu di atas tiang salib itu kan manusia, gitu ya? Iya. Nah, boleh tidak menebus dosa manusia dengan manusia? Boleh nggak? Karena dia kalau dia ya boleh. Dari mana dalilnya Anda dapatkan itu? Karena dia sudah dikaruniakan. Kalau dia jadi karunia, berarti dia sebagai jalan kebenaran dan hidup, bukan justru dimatikan. Aduh. Ini susah dijelaskan ini. Sama aja yang dijelaskan kalau di ajaranmu sama di ajaran berbeda ya. Masalahnya Tidak mungkin begini, kamu- Bang. Masalahnya begini. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kan larangan. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Tidak kan? Bang, ini saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma agamanya Kristen apa Muslim? Saya Muslim, sama seperti Nah, Yesus. itu dia, Yesus Muslim. Pantasan kan sudah terbiasa tuh suka cari-cari kesalahan. Bukan Lah, cari terbiasa, kesalahan, kita diskusi edukasi. Cek 1, 2, 3. Bukan masalah Kita- diskusi. Kan udah Ini dikasih tahu diskusi, apa- ini diskusi. Ini Apakah diskusi. si cuma berani lawan? Apalagi nih? Apakah berani? Apalagi nih? Yuk tentukan jadwal yuk. Apalagi nih? Orang kenapa dia nih? Orang rusak, mesin rusak. Jadi, kalau yang mati ini adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, ada nggak ajaran para nabi menebus dosa dengan manusia? Ada nggak? Saya kan udah bilang Bang, kalau di ajaranmu iya nggak ada. Kan itu ajaran Bukan ajaran saya. Yang saya tanya nabi-nabi, dalam hal ini nabi Yahudi.
Ada nggak nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan menghapus dosa dengan korban manusia? Ada nggak? Setahu saya korban manusia itu dewa Molok. Ada nggak, Bang? Agama Yahudi itu sama Kristen beda loh bang. Siapa bilang Yahudi sama Kristen itu sama? Kan Nah, goblok. kalau begitu, di dalam agama Yahudi, mencium batu bara nebus dosa, bakar tai sapi nebus dosa. Di Kristen, bunuh manusia itu nebus dosa. Itu konsep dari mana itu, Bang? Di Islam juga nebus dosa, cium batu hajar aswad nebus dosa. Oke? Ya. Nah, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7, cium batu bara nebus dosa. Yahudi, Islam sama. Nah, sekarang Kristen mati membunuh atau orang yang dibunuh di atas salib nebus dosa. Itu ilmu dari mana itu? Nah itu dia, kau tanya ilmu. Sejak kapan kau lihat itu Alkitab kami belajarkan kami ilmu? Gak ada kan? Oh, jadi itu bukan ilmu ya, Bang? Nah itu dia lucunya. Lalu apa kalau bukan ilmu apa? Sekarang saya tanya sama abang, kenapa agamanya kita suka sekali mengolokin kami? Itu Loh, yang saya tanyakan. kok jadi mengolok ya? Nah, Saya kan memang benar. saya Saudaraku, Emang Sam menjelaskan. ini pura-pura nggak tahu ya bang? Saya mengolok apanya? Saya katakan orang Yahudi berdasarkan Yesaya 6 nomor 6 Keluaran 29 nomor 14 menghapus dosa dengan membakar tai sapi, mencium batu bara. Umat Islam berdasarkan hadits Rasulullah di situ jelas dikatakan mengusap atau mencium hajar aswad menghapus dosa. Nah, ternyata di Kristen membunuh manusia itu menggugurkan atau menghapuskan dosa Kristen. Itu ilmu dari mana itu? Pemahaman yang kayak gini dilahirkan Justru dari mana itu? itu? Saya bilang, itu bukan ilmu, itu pemahaman. Pemahaman itu kami ambil dari Alkitab. Pemahaman Karena dan Alkitab ilmu ditulis itu terus. sama. Ilmu itu kaidah pengetahuan. Paham berasal dari memahami, itu dari kata paham. Artinya memahami sebuah ilmu. Paham itu berasal dari ilmu. Ilmu ketika diserap disebut pengetahuan. Nah, Seperti itu, Bang. Ya, samalah. Nah, sekarang kalau itu dia di ajaranmu. Kalau di agama Yahudi, agama Islam, hapus dosa itu punya kaidah, punya tata cara tersendiri. Kristen juga punya tata cara sendiri. Tata Nah, cara Kristen ini itu diasaskan dari pengajaran dan contoh dari mana? Kalau mau menyerahkan darah manusia itu kan dewa Molok. Kalau mempersembahkan kurban hewan, Islam dan Yahudi. Nah, Kristen dalam hal ini ada persembahan berupa manusia itu dari mana? Kok mirip dewa Molok, Bang? Lucu sekali pertanyaanmu itu bang. Kau bilang persembahan manusia. Emang kau pernah lihat kami sekarang itu kalau mau hari raya persembahan manusia? Bukan, ini pertanyaan itu. jangan lebay, jangan lebay. Bukan lebay, Bang, Bang, dari tapi situ. pertanyaanmu itu. Jadi ya. Jangan Kristen, ya, saudaraku Denis. Ya. Yang penting kita punya Tuhan tidak pernah mati. Ah, itu. Tuhan tidak pernah mati. Ya. Iya, Kalau dia mati, kita kembali kepada itu logika dia, dulu, makanya logika aku akal bilang yang bang, sehat. itu di ajaran. Kalau Tuhan Kita kan mati, dia ajaran akan bisa berbeda. menebus kita. Ngapain kamu samakan ajaranmu sama ajaranku? Ya. Kalau Tuhan mati, tidak akan bisa menebus kita. Robin ini Kristen loh. Ya. Saya Kristen Tulen. Saya makanya ini yang bilang ya. Saya Iya, mempercayai justru. Yang Maha Esa. Itu baca nanti dalam 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius 2 ayat 5, baca nanti. Saudaraku Delis. Terus. Itu Sekarang aja bersilakan baca Pancasila nanti. ya. Jadi kita mempertuhankan Yang Maha Esa. Makanya saya kalau dia disuguhkan dengan ini enggak, saya mempertuhankan Yang Maha Esa. Nah itu dia. Kamu aja mungkin jarak Alkitab cuma ikutin aja paling ini. Enggak, saya Bang. ngikutin. Kalau Anda lihat di dalam Ibrani 9 ya, Ibrani 9 nomor 28. Coba Anda baca di situ ada kata prospero. Nah, Prospero. abang ini baca Alkitab mau ngapain, mau beda-bedain agamanya abang sama agamaku gitu? Enggak, di dalam Jangan dibeda-bedain ya. Ibrani Justru dibeda-bedain, 9. dari mana dia tahu kalau dia nggak buka? Ibrani 9:28 ada kata prospero yang artinya dipersembahkan. Jadi di situ Yesus dipersembahkan. Kemudian di 1 Korintus 5 nomor 7 di situ Yesus disebut disembeli. Berarti kan dia ini tumbal kan, dipersembahkan, disembeli. Cuman begitu masuk di Indonesia dirubah menjadi kata mengorbankan dan seterusnya. Nah itu dia, kamu nggak ngerti. Yang dimaksud disembelih itu bukan Tuhan bang. Nah, itu benar kan? Bukan Tuhan yang disembeli kan, tetapi manusia kan? Iya.
Aduh, susah Lah, jadi sekali dijelaskan. kan cuma ada dua, Tuhan dan manusia. Dan Tuhan tidak mungkin disembeli, Tuhan tidak mungkin dikorbankan, Tuhan tidak mungkin dipersembahkan. Itu mustahil. Berarti yang disembeli dan yang dipersembahkan di sini adalah anak orang, anak manusia. Kan begitu. Itu. Jadi Terus kalau apa Tuhan hubungannya sama agamamu? mati, ya. Ngapain kamu beda-bedain itu agamaku sama agamaku? Apa hubungannya? Kalau Tuhan mati, dunia ini yang nggak bakal ada. Dan Hancur manusia kan juga dunia nggak ini. bakal ada. Sama juga saat ini Kristen ini KTP doang yang Kristen Apa terserah kau lah saudaraku Delis ya. Kau mau hakimin saya terserah ya. Kau mau julimin saya terserah. Ini benar. Sekalipun kita bersaudara ya. Sekalipun kita satu agama. Saya Kristen tulen loh ya. Tuhan nggak pernah mati. Itu intinya bagi saya. Keyakinan saya ya. Oh itu keyakinanmu ya. Ya. Pantasan. Yang Maha Esa nggak pernah mati ya. Kalau dia mati tidak akan bisa menebus kita, ya. Kalau dia mati tidak akan bisa dunia ini ada. Paham? Kita pakai akal sehat dulu lah. Enggak, Pak Robin beda. Kalau Delis ini, kalau Tuhan mati masih ada Tuhan cadangan, gitu. Nah, inilah, ini maksudnya Matamu yang cuan cadanganmu Jadi itu. kalau cara pengertian kita itu harus dalam lah. Jangan saya pakai akalnya manusia, karena akalnya Tuhan itu melampaui akalnya manusia. Jadi kita harus pakailah pengertian Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada yang Maha Esa, baik kalau benar-benar percaya dan kita juga bisa paksa, gitu. Makanya saya itu percaya kepada siapa? Saya nggak percaya kepada ciptaan. Mau itu nabi, mau itu rasul, sama seperti Bang Jumai. Saya juga nggak percaya. Sekalipun itu benar yang dikatakannya, saya benar percaya kepada yang menghidupkan saya, yang memberikan saya napas. Jadi apa sih miliknya yang Maha Esa itu yang ditinggalkan kepada setiap manusia yang ada di dunia ini? Nah itu tadi, ruh. Itulah napas. Kapan saja bisa diambil, bervariasi. Kadang begitu lahir diambil, ya. Kadang umurnya 40 tahun diambil. Jadi bermacam-macam. Bahkan sampai 70 tahun, bahkan sampai lebih. Nah itu miliknya. Maka itu yang nggak pernah mati. Nanti kapan matinya? Ketika sudah terjadi penghakiman. Nah disinilah. Dan juga nggak mati. Maksudnya arti mati di mana? Mati masuk dalam neraka atau masuk dalam surga itu. Mati dan hidup. Begitu. Kalau daging kita udah jelas mati. Jasad kita udah jelas mati. Yang nggak mati itu apa? Itu tadi ruh miliknya yang Maha Esa itu tadi. Makanya itu nggak pernah mati. Jadi bagaimana kalau dia mati? Ya manusia nggak bakal ada. Dunia ini juga nggak bakal ada. Makanya kita jangan mempercayakan Tuhan itu mati. Nah ini bahaya. Sama Tuhan penjelasan mati. juga sama bang. Delis, Delis. Susah Percayalah dijelasin itu susah kepercayaan aja. daripada saudaraku. Delis, Silahkan. Delis, Ya. Delis, siapa yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib? Dia prajurit itu. Wih, prajurit mencabut nyawa Tuhan. Justru karena dia sudah dikaruniakan untuk menebus dosa manusia. Oh, jadi prajurit yang mencabut nyawa Tuhanmu ya? Bukan hanya Tuhanku aja bang, Tuhan semua orang Kristen. Buset lah. Lanjut lagi lah cuma. Terlalu. Gimana Kalau dong? kalian nggak sama, sekarang saya tanya sama kalian. Kalau kalian sholat bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Gak bisa kan? Ya, nggak boleh. Jawab dah. Maksud apa? Apa hubungannya? Bukan masalah ada hubungannya, saya juga ingin bertanya bang. Suka sekali. Sebenarnya ini nggak ada gunanya kayak gini bang. Kok dibacain Alkitab kami terus dibeda-bedain, terus lalu dipertanyakan. Kami juga mau bertanya kenapa nggak diizinin. Saya tanya kenapa kalau sholat itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia, kenapa nggak dijawab? Halo semua, Delis, halo. Cuma monitor. Saya mau bertanya nih sama Delis. Taruh lo bang, taruh ada pertanyaannya nih. Bang Juma dijawab. Apa itu? Oh, kenapa katanya sholat itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu? Ya karena memang aturannya kayak begitu. Sallu Nah, itu kama dia, ra'aitumuni aturan itu yang usolli. dibuat manusia. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat kemudian menggunakan bahasa Arab dan itu wajib. Itu wajib.
Karena Tuhannya dari Arab gitu. Oh bukan. Dalam Nah, Islam kalau itu bukan kenapa? Kalau bukan kenapa? Kalau sholat nggak bisa pakai bahasa Indonesia. kan itu sudah diatur kan? Nah itu dia kan, makanya aku bilang manusia yang buat-buat. Oh nggak bisa. Ya nggak bisa gimana. Itu sudah diatur Nah itu dia, bahwasanya makanya itu dibuat-buat. ini apa sih? Dibuat-buat gimana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada saat itu pakai bahasa apa? Nah itu dia. Kenapa hanya bahasa Arab saja yang bisa? Berarti kalau nggak ada Arab kan nggak hidup dong. Bukan bahasa Arab aja yang bisa. Kaidahnya, aturannya kami harus sholat sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat itu bisa menggunakan bahasa lain, bagaimana kalau imamnya ini kemudian diutus ke Cina menggunakan bahasa Indonesia, dia menjadi imam? Nah itu dia, berarti hanya di Arab aja kan. Berarti kalau nggak ada di Arab hancur dong kalian. Loh, bukan kayak gitu maksudnya. Cobalah kamu lihat bagaimana umat Islam. Saya misalnya ke Amerika, baca surah Al-Fatihah. Semua orang Amerika pasti akan paham. Orang Amerika datang ke Indonesia sholat menggunakan surah Al-Fatihah. Semua orang Islam itu paham. Makanya, dengar dulu, Bang. Karena itu Arab semua. Makanya di Islam itu dipertahankan bahasa original teksnya, yaitu bahasa sakralnya, bahasa Arab. Kenapa bahasa yang dibuat-buat? Justru kitabmu, agamamu yang dibuat-buat. Yesus bahasa Indonesia enggak? Kutanya dulu. Nah, baik sholat aja enggak bisa pakai bahasa Indonesia, kan aneh. Enggak, Yesus bahasa Indonesia enggak? Bisa. Oh, kalau itu beda lagi. Al-Quran juga menyatakan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Apa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta semua bahasa. Itu Al-Quran. Jadi jangan Anda samakan. Ini tidak berbicara mengenai pencipta atau ciptaan. Al-Quran mengatakan di dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesarannya adalah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa. Allah menciptakan bahasa berbeda-beda, Allah. Tapi dalam hal ibadah, umat Islam itu harus satu. Gak boleh dua bahasa. Harus satu, yaitu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Gak boleh tidak. Nah, sekarang Yesus beribadah menggunakan bahasa Aramaik atau Ibrani. Nah, kenapa kamu rubah menjadi bahasa Indonesia? Kenapa? Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus ibadah bahasa Aramaik. Pengikutnya ibadah menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia kan kamu nggak bisa ngintip situ kan? Justru karena pakai bahasa Indonesia kamu bisa ngintip. Terus suka beda-bedaan. Pas ditanya, inilah yang saya katakan bahwa gini. Kristen ini pasti kalau berbicara mengenai agama, dia menggunakan IQ gorila. Fisik besar, otak nggak berfungsi. Yesus ibadah bahasa Ibrani. Yesus berkata, pengikutku ibadah menggunakan bahasa Ibrani. Mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 27. Lah kamu kenapa ibadah pakai bahasa Indonesia? Siapa kamu ikutin? Kami kan sudah bilang, karena Allah itu pencipta alam semesta, jadi semua bahasa bisa, bukan hanya kalau satu begitu, aja yang kalau begitu kenapa nggak bahasa aja, kera? kan orang Indonesia tapi harus pakai Bukan masalah tahu bahasa atau tidak. Ini masalah pengikut. Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Kan aku udah bilang, mereka mengikuti aku. Aku ibadah. Semua bahasa bisa, bukan hanya satu bahasa aja.
Bukan masalah bisa satu Oh, bahasa, satu dua bahasa, bahasa tiga aja kan bahasa. Susah ini. Aku gorila susah. Ampun saya, Mas. Kan nggak mungkin bang. Hei. Ampun saya. Iya, Kalau gantian itu bicara gitu loh. Sekarang dengarkan baik-baik. Jangan lo suka-suka Weh, nyariin kesalahan orang lain. dengarkan dulu baik-baik. Kamu Semua pengikut, cari bukan kayak kamu itu, pengikut terus Yesus atau beda-beda. bukan sih? Kamu pengikut Yesus atau bukan? Apa? Kamu pengikut Yesus atau bukan? Iya, pengikut Yesus. Oke. Yesus makan babi nggak? Dia sudah bangkit. Iya, memang dia sudah mati, tapi dia sudah dibangkitkan. Saya tanya, Yesus itu makan babi atau tidak? Apa? Yesus makan babi atau tidak? Kamu pertanyaan nggak masuk akal pertanyaanmu. Kau tanyain Yesus makan babi? Yesus pernah makan babi nggak? Kamu pernah lihat nggak di dalam Alkitab bilang Yesus makan babi? Saya tanya sama kamu, Kucluk. Ya sekarang saya tanya sama kamu juga. Nih, ditanya-tanya balik. Otak gorila yang gini. Oh, lah. Kamu yang Aduh. otak gorila. Ditanya apa, jawab apa. Suka sekali. Atau begini, suka pertanyaan sekali singkat. beda-bedain yang lain. Apakah kulupmu sama dengan kulupnya Yesus? Kulupnya Yesus disunat. Suka sekali ngebedain orang lain. Kalau paling benar aja. Apakah nonotmu sama dengan nonotnya Yesus? Yesus nonotnya disunat. Apakah kau disunat? Kampretnya kau. Pusing kan? Otak gorila masuk di ruang diskusi yang kayak gini lah. Kamu aja otak gorila. Yesus itu tempat ibadahnya gereja atau sinagog, bro? Tempat ibadahnya Yesus, gereja atau sinagog? Kamu Diskotik. ketinggalan bro, ketinggalan. Ditanya baik. Otak gorila begitu. Sombong Nih. tapi tak berisi. Aku pertanyakan, sudah tahu Kristen agak beribadahnya di dalam gereja masih dipertanyakan. Kalau Itu kan Yesus? suka cari kesalahan orang Yesus kan? yang ditanya. Suka sekali cembuli. Aduh. Yang percuma. ditanya Yesus, Jangan bukan besar-besar gitu, Kristen. hanya separuh aja yang benar-benar melakukan. Yang ditanya Yesus, bukan Ini kau. buat diri Kampret. malah. Capek ini anak. Yang ditanya Yesus, Yesus ibadah di mana? Di gereja atau di bait suci? Gorila, dijawab dong. Goril. Ya, goril. Bang Handi juga salah. Sudah tahu gorila diajak diskusi. Iya juga ya. Kamu yang lebih otak gorila. Ampun dijahit. Percaya agama orang ngintip kitab orang. Ampun dijahit. Nggak Udah malu tahu ya? gorila diajak kitab orang. diskusi. Kalau gitu deh, Goril, tuamu ada berapa? Ngintip kitab orang terus beda-beda. Iya, yang gampang aja deh, yang gampang aja. Agama kalian. Tuhanmu ada berapa? Suka sekali ngebedain agama orang lain seolah-olah Enggak nyambung. Oh Iya. malas ini. Dia masih sambung. Oh masa. Itu malas. Nggak nyambung kan ditanya apa? Nggak nyambung. Ditanya harga cabe, dia ngomongin oli bekas. Ya ikut kepalamu yang goblok. Emosi dia. Emosi dia. Ya kan gorila bisa demo satu kampung gara-gara digigit semut si gorila. Inilah resikonya kalau terlalu banyak kau makan moncong babi, bro. Otak nggak berfungsi jadinya kan. Nah, Rusak otakmu, makanya kau jangan sering-sering makan babi. Begini jadinya. Nah iya makan babi dong kami halalin. Ngapain kami haramin? Dia halalkan katanya. penentang Tuhan kan memang kau itu. Tuhan Terus sekarang saya tanyakan mengharamkan. kamu udah tahu nggak yang pesantren itu yang dicoba? Mulai ngaco. Hah? Apa? Apanya yang haram? Itu fakta apa? bos. Apa? Ono pawan nih dia. Tiga kulana. Di. Mm-mm. Selesaikan aja secara adat. Nih. Iya, kau ke Jaga. gereja aja om. Nyambung dia. Banyu mak ngomong kemana dia ngomong kemana? Kalau kau masih mendengarkan di bawah, lebih baik lepaskan dulu title gorilamu itu ya. Oke. Spandi yang lain baru naik tuh. Respon dulu.
Ya, Mudah-mudahan Bang jangan Andi bahasa dulu, ini Indonesia. ada suara musik dekat-dekat sini. Bang Andi dulu yang sapa. Buset. Bukan Roha, musik itu, bedu, itu motor. Roha. Roha Damian. Assalamualaikum bang. Muslim, waalaikumsalam. Muslim bang, Muslim. Ya, ada mau disampaikan bang? Enggak, enggak ada yang mau disampaikan. Ininya tadi sama Bang Delis itu kan yang ada yang mau ditanyain tadi. Ya udah cari aja bang, mungkin lagi masih di bawah pohon lagi ngaso. Abang cari dulu ya, kalau ketemu. Dia di bawah pohon lagi ngaso, bawah pohon mangga bang. Ya, kalau ketemu langsung ikat aja di pohon Mau bang. Jangan suruh nanya pulang. apa rupanya? Bang Roha ini mau aja apa? Mau nanya apa? Rohan ditanya mau nanya apa? Udah satu lagi Dul. Ricky. Iya, assalamualaikum. Entar lo. Rohan kalau tadi dia ada lu mau nanya apa? Enggak, maksudnya gini, mau nanya sama ya, sama Abang Juma. Apa tuh? Dalam ajaran Islam itu kan bang, maksudnya itu ada nggak di ajaran Islam itu soal tentang kehidupan yang mengeluh itu gimana sih hukumnya, berdosa besar banyakkah dosanya itu bang? Ya kalau kau mengeluh artinya kau nggak menikmati. Nah, jangan mengeluh ah. Dilarang meratapi nasib. Iya ya. Iya, semangat Bang. Semangat bang. Kalau perlu ganti motor baru. Semangat. Oke bang. Udah bang, aku matiin mic aja ya bang. Tapi motor udah lunas kan? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau naik keledai aja bang, naik keledai. Mati. Naik keledai. Yang penting motor udah lunas cicilan, udah aman, jangan sampai ditarik ya. Oke bosku, oke bang. Mantap. Oke bang. Bang, nanti Ricky. sampai ke sana tahu. Tahu lah, lepas nih kasih cicilan lah terakhir. Saya tahu semua itu. Ricky 98. Ricky. Ya, waalaikumsalam bang, waalaikumsalam. Saya menyimak aja di sini. Bang. Salam. Ram. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, Silakan. untuk Bakareba Bang Suma. Alhamdulillah. Mabalos ya. Bentar, maaf ada musiknya ini. Ada musiknya. Gimana ada musik itu? Oh, yang kita mandi sebelah. Waduh. Bergeser-geser kiri dulu sedikit. Nggak bagus. Nggak ada musik. Nanti bintang timur pada joget-joget. Salam sama Bang Suma saja. Sehat terus Bang Suma. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Oten nggak mau naik-naik ya? Ini ada Bang Andi. Kenapa Oten nggak mau naik-naik ya? Ini Bang Andi, Kristen dia mau bertanya katanya. Sabar ini, sabar. Tanyalah sepuasnya. Siapa? Pak Men? Apa? Pak Sabar. Oh, Pak Sabar. Dinda Sabar. Wih, Pak Sabar, gimana kabarku? Oh, baik Om. Alhamdulillah, tahu dia kabarku. Silakan kalau tidak mau bertanya. Monggo. Oke, pertanyaan saya host gini. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, tanya kepada yang mau menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami.
Mereka berarti mereka. Gitu Bang. Tapi masalahnya tidak ada orang Yahudi yang atau orang Roma yang mengatakan bahwa diserupakan. Ini kan informasinya dari Al-Quran. Justru di dalam Bible itu Maria Magdalena tidak mengenal siapa yang ada di dalam pemakaman Yusuf Arimatea. Siapa yang engkau cari? Bahkan Yudas pun tidak mengenal. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ya, bagaimana ceritanya Yudas tidak kenal gurunya? Andalah cari Bang Zuma. Kita sudah berteman sama. Terus kita bertemu di jalan. Pak Man, cari siapa? Saya mencari Bang Zuma dari kota Makassar. Terus saya mengatakan, akulah itu, akulah dia. Apa nggak lucu? Artinya itu sudah diserupakan, bukan lagi Nabi Isa. Yang kedua, coba Anda baca Yohanes 20. Tanya datanya dulu, datanya di mana itu? Hah? Datanya di mana? Datanya. Dia di dalam kitab Anda sendiri. Ya, kitab yang mana, Pak? Injil Dalam berapa? kitab, dalam Matius Berapa? Matius berapa? Matius 20, Yohanes 20 juga ada. Oh, tidak saya bukakan. Iya. Ada dua cerita, Yohanes 18. Coba Anda lihat. Yohanes 18. Baca satu perikop aja. Coba. Nomor 7 mulai coba. Yohanes 18. Mulai dari ayat berapa ini? Coba mulai dari nomor 7-nya. Kayak judulnya Yesus ditangkap. Ya. Salah. Silakan. Yohanes 18. Yesus ditangkap. Aja dulu perikop. Saya mulai dari sampai dari mana tadi? Dari 7 sampai? Ya baca aja Bang, baca aja dulu di situ dari nomor 7 coba Anda baca apa yang diterangkan di sana kemudian. Yohanes 18 ayat saya mulai dari 1 aja. Setelah Yesus dia mengatakan semuanya itu keluarlah ya dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan bukan mulai dari 7 dari mana 7 dari 7 mana 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Yang kami cari Yesus dari Nazaret. Kita lihat dari ayat karena masih kurang paham. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus diulang dari lagi. Nazaret. Diulang lagi. Akulah dia. Nah, akulah dia. Nah, ini kan orang yang mencari ini siapa yang mencari? Kan orang ini orang Yudas kan? Yudas itu. Yudas kan? Kita katakan dulu, jangan mereka, karena di situ ada Yudas, ada Yesus, kan? Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Nah itulah. Itu sekarang begini, apakah Yudas tidak mengenal Yesus? Itu dulu poinnya. Mengenal, justru makanya dia kenal kan, dia kenal gurunya. Tapi kenapa kemudian dia tidak mengatakan engkaulah yang aku cari? Coba, kenapa tidak mengatakan itu? Ayo. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka berkata, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Kok bisa kayak gitu ceritanya? Itu disebabkan karena yang di depannya itu bukan lagi Yesus yang asli, tapi orang yang diserupakan. Itu belum seberapa. Sabar dulu. Sabar dulu. Aku tanya dulu Bang. Kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Halo? Ya, kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Kenal. Kenal. Tapi kenapa kemudian ketika ia datang di pemakaman Yesus, kalau itu betul-betul adalah Yesus,
Kenapa? Kemudian dia bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada dia. Di mana nggak ada di sini? Di sini nggak ada. Ya, di dalam Yohanes 20 Anda baca. Maria di situ ke kubur Yesus. Maria ini adalah orang yang paling dekat, paling intim dengan Yesus. Kok dia tidak mengenal? Kok dia tidak mengenal Yesus? Oke. Tadi kan di 18 itu nggak ada itu Yesus diserupakan dengan Dengan Yudas. Bukan diserupakan dengan Yudas, bukan. Tetapi Yesus Yudas ketika ditanya, siapa yang kau cari? Harusnya dia menjawab, engkau yang aku cari. Tapi faktanya dia mengatakan, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Itu membuktikan bahwa yang sedang berdiri di hadapannya itu bukan Yesus gurunya. Begini Pak, itu yang dia bertanya sama orang-orang ini yang menangkap dia. Jadi Yudas yang memberikan kode bahwa yang dia dicium itu nanti adalah Yesus. Makanya orang yang menangkap dia itu tahu bahwa itu Yesus. Loh, bukankah Yudas berada di tengah-tengah mereka pada saat itu? Ada, tapi dia kan memberikan rahasia. Dia sudah kasih kode. Nanti siapa nanti yang kucium itulah Yesus. Faktanya itu berulang, Bang. Pertanyaan itu berulang. Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Sampai mereka nggak percaya. Sampai diulang-ulang oleh Yesus. Aku telah mengatakan kepada kalian, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kan gitu. Jelas itu. Artinya itu sudah bukan Yesus lagi. Masa Yudas tidak menimpali, malah Yudas ikut-ikutan jatuh di sana. Gimana ceritanya? Ada Yudas di situ. Kenapa Yudas tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah Yesus yang kita cari? Atau katakan, kamu yang kalian cari, kamu yang mereka cari. Nah, itu belum lagi kejadian Maria di Yohanes 20. Ya, sebentar dulu Pak, saya jawab dulu kan di situ Yudas sudah sekokol dengan orang-orang ini, orang Romawi yang menangkap dia ini. Bahwa nanti ketika nanti ditangkap, dia memberikan kode dia yang diciumnya itu nanti adalah Yesus. Lalu orang-orang itu mengenal dia, baru ditangkaplah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Kan dia mengaku situ, akulah dia, akulah Yesus. Nah, di mana Yudas mengatakan akulah? Di mana Yudas mengatakan akulah Yudas? Kan nggak ada kan? Itu cerita lain lagi, Bang. Itu cerita versi Matius itu. Ini kita masih di versi wartawan Yohanes. Kan wartawan-wartawan ini, pewarta-pewarta ini beda cerita. Beda cerita antara satu dan yang lain. Oke, itu yang harus Anda paham. Nggak ada yang beda, itu saling melengkapi. Loh, gimana ceritanya? Yang mana yang duluan? Kronologisnya yang mana yang duluan? Yang saya tanyakan tadi, datanya dari mana? Kan Al-Quran yang memberikan informasi bahwa Nabi bisa diserupakan. Betul, terus siapa terbukti. Yang saya tanyakan? Siapa yang diserupakan itu? Datanya dari mana? Kalau Anda mengatakan, kalau Anda bertanya kepada saya, siapa yang diserupakan itu? Yang tahu adalah orang yang melakukan penangkapan. Nah begini, yang kan yang memberikan informasi itu, adalah nabinya Bapak. Terus betul, dan apa yang siapa yang diserupakan? Bung, begini Pak, dari abad pertama sampai abad ke-7 Pak, tidak ada berita atau catatan sejarah yang mengatakan Yesus diserupakan dari Yudas. Buktinya di Bible. Ini sementara saya jelaskan, tapi otak Anda nggak sampai. Anda nggak sampai, Bang. Bukan masalah nggak sampai, tapi kan informasi keuangan Bapak itu tidak jelas, tidak lengkap. Apanya yang jelas, apanya yang lengkap? Itu dia Al-Quran Bapak itu tidak memberikan informasi yang jelas. Memberikan informasi yang boleh nggak saya bicara dulu? Boleh nggak? Saya kan yang ditanya ini. Boleh nggak saya bicara? Iya. Maka berikan dulu jawabannya, baru saya nanti berhenti ngomong. Ini jawaban sedang ingin saya berikan kepada Anda. Jangan pakai Bapak cocokmologi. Itu ilmu cocokmologi yang Bapak pakai itu. Anda bertanya ke saya kan, Al-Quran mengatakan bahwa diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka tentara Romawi. Siapa lagi? Orang Yahudi. Nah, saya ulas dari kitab saudara. Di Matius menginformasikan bahwa yang kucium itu adalah Yesus. Tangkaplah dia. Betul? Nah, di dalam Yohanes 18 ada nggak Yudas mencium Yesus?
Ada nggak? Beda konteks cerita. Mana ini? Katanya di dalam Matius 26, yang kucium itulah Yesus, tangkaplah dia. Ternyata di dalam pewarta Yohanes, ketika kemudian Yudas dan orang-orang Romawi ini datang, tak ada prosesi cium-mencium. Malah Yudas juga ikut terjatuh. Gimana ceritanya? Oke, baca dulu. Kita baca dulu bagus Pak. Dengarkan dulu ya. Jangan Bapak bikin frame di sini. Ya silakan. Kalau Anda bisa menunjukkan bukti bahwa di dalam Yohanes 18 Yesus diciumi oleh Yudas, tunjukkan di mana dalilnya. Ada nggak? Kan Matius sudah memberikan informasi. Kemudian Yohanes memberikan informasi tapi tidak lagi menceritakan tentang mencium itu karena sudah diceritakan. Bagaimana ceritanya bisa mencium kalau semuanya terjatuh, mundur dan terjatuh? Gimana ceritanya? Bisa baca kan? Ya silakan. Maka Yesus tahu dan sejadah. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kami cari? Jawab mereka, Yesus dari jalan, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas mengkhianati dia, berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus. Mereka di sini akan yang menangkap dia. Jadi, tidak disebut Yudas di situ yang jatuh. Oke, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendak supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang kau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu. Meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Di situ kan pada waktu itu Petrus memotong itu kupingnya imam itu. Lalu Yesus di Matius diceritakan, setelah itu, bukankah aku harus minum cawan yang berinya besar dan telinga kanan, nama hamba itu Milkaus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah di situ nggak ada Pak yang diserupakan di situ. Iya, mana orang dicium situ, mana? Ada. Ya, Yohanes sudah menceritakan, tapi karena Matius sudah menceritakan bahwa dicium. Ya, tapi ada Yohanes sudah menceritakan lagi. Di mana cerita Matius menceritakan bahwasanya waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala orang Yahudi. Orang yang menyerahkan dia memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus berkata, salam Rabi. Nah itu, salam Rabi. Di sini ceritanya begitu ya Yudas bertemu Yesus, salam Rabi. Di dalam Yohanes ceritanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kutanya dulu saudara, nyambung tidak cerita ini? Di dalam apanya yang nyambung? Ya nyambung lah. Coba Anda sambungkan pada saat mana, duluan mana Yudas mencium dengan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Duluan mana coba? Duluan mana? Yesus di Efraim, tiba-tiba muncul kemudian Yudas dan rombongan. Nah, yang mana yang duluan ini? Bertanya atau mencium dulu? Yang mana yang nyambung? Yang mana yang duluan, mencium atau bertanya dulu? Bertanya dulu. Nah, Yesus ditanya, orang itu bertanya kepada Yudas dan kawan-kawan, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang engkau cari itu. Mereka mundur dan jatuh. Nah, lalu Yesus maju mencium gitu. Yudas maju mencium. Ya betul. Yudas mencium gitu. Hah? Ya Yudas mencium, diceritakan oleh Matius. Berarti dia jatuh dulu. Karena Yudas tidak jatuh. Tunggu. Berarti dia jatuh dulu. Gitu. Dia jatuh dulu, habis itu berdiri. Maju ke depan, ditanya lagi, siapa yang kau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Mundur, jatuh lagi. Gitu. Sampai 2 kali. Itu Pak ceritanya mundur jatuh, Pak. Lah, ini kamu baca Matius, Yohanes 18 yang kamu baca itu apa sih sebenarnya?
Ya cuma sekali jatuh aja Pak di situ, nggak ada satu jatuh. Ah, ada satu kali jatuh. Satu kali jatuh, mundur dan terjatuh. Lalu tanya lagi, siapa yang kau cari? Diulang lagi kan? Oke, berapa kali sebentar? Berapa kali dia bertanya di sini? Ya, kok coba Anda lihat 2 kali kan? Ya. Ah, lalu kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus buat apa dicium? Enggak, di sini ceritanya apa hubungannya dengan apa diserupakan itu? Enggak ada hubungannya di sini. Loh, ini buktinya bahwa yang sedang bercakap-cakap ini bukan lagi Yesus. Waduh. Di mana Yesus? Jelas-jelas Yesus mengatakan mengaku dirinya Yesus di sini. Itu pengantar dari pengarang Yohanes. Menulis. Astaga. Yohanes dituliskan kapan? Kitabnya kapan dituliskan Yohanes? Kapan? Abad pertama. Ya, jaraknya antara kejadian berapa puluh tahun. Penting itu Anda tahu. Penting Anda tahu itu. Berapa puluh tahun jaraknya, tragedi itu baru dikarang oleh penulis ini. Jangan bikin ngarang Pak. Nah kalau saya bikin nanti ngarang, kita gimana Pak? Coba Anda gunakan akal sehat. Yudas datang dengan tentara Romawi. Oke? Iya. Yudas dan kawan-kawannya bertanya. Setelah ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Mundur, jatuh, berdiri lagi. Pak, bertanya. Pak, saya jawab dulu Pak. Di sini ayat ini telah jelas Pak. Di situ ada Yesus dan ada Yudas. Yang ditangkap adalah Yesus, bukan Yudas yang ditangkap Pak. Jadi kata siapa? Kata siapa di situ ada Yesus? Kutanya dulu. Ya, tadi kan Yesus mengaku dia akulah Yesus dan Nazaret. Nah, kata siapa bahwa itu adalah Yesus? Nah, itu kata penulis ini. Nah, kata penulisnya, jarak antara kejadian dengan penulis berapa puluh tahun? Ya, yang menuliskan kan muridnya, yang menulisnya. Kata siapa ini muridnya? Kata siapa? Nah, terus siapa yang menulisnya kalau bukan Yohanes yang menulis? Orang yang tidak dikenal. Ada nggak Yohanes pada saat kejadian di situ? Ikut nggak dia bersama Yudas dan tentara Romawi? Ikut nggak? Tapi nggak ikut, tapi kan dengar dia sama Petrus. Dia ada Petrus di situ. Kalau bersama ini, pasti Petrus membantah ini. Matius ada. Matius ada di situ juga. Petrus yang ada Pak. Petrus saksi hidup di situ. Matius ada nggak? Nah, itu nggak tahu saya Pak. Nah, itu dia. Antara cerita yang dituliskan oleh penulis Yohanes dan cerita yang dituliskan oleh Matius bertentangan, kontradiksi, kontroversi. Mana yang betul? Nggak ada yang kontradiksi. Saya buktikan, makanya izinkan saya membuktikan itu. Begini Pak. Dia, kau nggak bisa membuktikan saya. Bertanya tentang ini, Bapak. Kok Bapak menjawab di Alkitab? Kan nggak nyambung. Karena dengar Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka. Harus jawab pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Alkitab ini kan kalian mengatakan Alkitab dipalsukan. Maka yang Bapak kutip Alkitab ini. Dengarkan saya, Al-Quran yang mengatakan bahwasanya itu diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang mau menyalib. Sekarang nggak kalau ada, kita mau dari Matius sampai Wahyu nggak ada yang cerita diserupakan sini Pak. Hanya cerita Al-Quran yang mengatakan diserupakan. Sekarang begini. Ketika Anda dengan saya sahabat 33 tahun. Saya datang kepada Anda. Anda kemudian bertanya ke saya, siapa yang engkau cari? Saya mengatakan, saudaraku Sabar yang berasal dari kandang ayam. Nah, apakah saya ini mengenal Anda atau tidak pada saat saya menjawab seperti itu? Tidak kan? Andai kan saya mengenal Anda adalah Sabar sahabat saya, ya pedagang tembakau, pasti saya akan mengatakan, saya mencari engkau. Begini Pak, yang ngomong di situ kan apa orang terus ini kan Yudas ini kan mengkhianati dia. Baik. Orang Romawi, taruhlah Yudas tidur pada saat itu. Dia tidur. Yudas tidur. Orang Romawi yang ditanya, hei orang Romawi, ya orang Yahudi, siapa yang kau cari? Wahai orang Romawi, saya mencari Yesus dari Nazaret. Oh, akulah dia. Mundur, terjatuh. Yudas mana? Kenapa tidak maju mencium? Maju Yudas. Ya, di situ tidak menceritakan Pak mencium, tapi di diceritakan mencium. Mana ada? Bilang gini aja Pak, bilang aja kalau nggak ada jawaban dari Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak sempurna.
Jadi kalau diklaim penyempurna dan disebut itu hanya apa slogannya saja Pak, slogan. Kenapa Anda larinya histeris kayak begitu? Kutanya, coba Anda masukkan tragedi penulisan Yohanes 18 pada saat kemudian Yudas dan tentara Romawi mundur, pada saat kapan dia mencium Yesus? Pada saat mana Yesus mencium Yesus? Yudas mencium Yesus? Pada saat mana? Pada saat setelah jatuh atau gimana? Jawab. Yudasnya nggak jatuh Pak. Mana dalilnya? Mereka terjatuh. Iya. Yang menangkap dia itu yang jatuh, bukan Yudasnya yang terjatuh. Jadi Yudas tidak ada di situ. Sedangkan Yudas ada, tapi dia terjatuh dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka, jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang engkau cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Nah, kapan dia berdiri? Yudas muncul. Gini Pak, kapan Yudas dicium di sini? Karena sudah kapan Yesus dicium? Tidak ada yang mengatakan diserupakan. Hanya ada informasi diserupakan itu di. Susah diskusi sama otak gorila. Karena jawabannya ngawur Pak, ngawur jawabannya. Makanya nggak. Sekarang saya tanya sama Anda, Maria mengenal Yesus gak? Mengenal. Kenapa Maria bertanya kepada Yesus? Gini aja, jangan muter-muter di situ Pak. Jawabannya mulai malu kan? Kau malu kan, Bung? Bukan malu Pak, tapi karena sekarang Maria Magdalena mengenal Yesus. Maria Magdalena mengenal Yesus nggak? Saudara. Maria mengenal Yesus nggak? Aku tanya dulu, Maria mengenal Yesus nggak? Nggak usah muter-muter di sini Pak. Malu kan? Malu kamu. Bilang aja kalau aturan itu tidak sempurna, tidak bisa menjawab pertanyaan. Malu. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Pembuktiannya baca Bible. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dengar. Dia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu. Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Sampai di sini paham? Tidak paham. Orang yang pernah mencium Yesus itu Maria. Baru 3 hari pula. Baru Jumat, Sabtu, Minggu. Baru beberapa waktu lamanya, ya, belum cukup 2 hari, Yesus meninggalkan kemudian Maria. Kok dia nggak tahu? Kok dia tidak tahu Yesus? Kok tiba-tiba berubah? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Artinya memang sudah bukan Yesus. Yudas juga tidak tahu. Maria juga tidak tahu. Berarti bukti bahwa Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan orang yang kalian salib itu adalah orang yang diserupakan. Faktanya Maria Magdalena yang tidak mengenal suaminya. Yudas tidak mengenal gurunya. Itu bukti. Pak, gini Pak, ini jawabannya lain, kita lagi jawaban. Loh, bagaimana sih? Yang saya tanyakan, ada nggak di Al-Quran atau di kitab Bapak yang menjelaskan siapa yang diserupakan saudara, itu? Itu yang saya tanyakan. Bukan kutip-kutip Alkitab. Bapak di situ. Waduh. Dengarkan saya, dengarkan. Aku ini rendah soalnya. Dengarkan saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum
bihi min ilmi illa tiba'azan wa ma kataluhu yaqina. Dan kami hukum juga mereka, bukan Islam, mereka. Karena ucapan mereka, diam dulu, saya belum selesai, diam dulu. Tutup dulu ketolongannya. Sesungguhnya kami telah membunuh, kami bukan umat Islam, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Kami telah membunuh Isa yang mereka ejek dengan nama Rasul, dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka. Tuh. Diserupakan bagi mereka. Orang yang hidup masa lampau sebelum Rasulullah. Kenapa nanya kepada Al-Quran? Diserupakan dengan siapa? Itu namanya tuyul. Nah, di tengah-tengah kita ini sekarang, katanya sih, tapi monyet pun tak percaya. Ada firman Tuhan, ada sabda Yesus yang datang di tengah-tengah kita, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh penjajah, namanya Bible. Konon di situ diceritakan tragedi kronologis tentang penyaliban dan penangkapan. Ternyata setelah dibuka Bible ini, hasil catatan wartawan ini, ternyata memang Maria melihat orang yang serupa dengan Yesus. Begitu juga Yudas melihat orang yang serupa dengan Yesus. Faktanya Yudas tak mengenal orang itu, dan juga Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Itu jelas itu, Pak. Bibelmu yang menjawab itu. Bagi kami udah selesai. Nabi kami Nabi Isa diangkat ke langit. Yang diserupakan itu ya EGP. Mau dia diserupakan dengan Dono, Kasino, Indro, terserah. Tapi ternyata Bible datang dari barat masuk ke Indonesia. Konon ceritanya, katanya sih, tapi monyet pun gak percaya, bahwa itu katanya hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya mengatakan Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Yudas pun tak mengenal gurunya. Berarti itu bukan Yesus. Nah, berarti dulu Pak, biasa berbicara dulu Pak. Udah silakan. Pusing lah. Anda mau diwaraskan tak bisa, susah aja, memang. Pak, kalau nggak ada jawabannya pastinya. Jangan Bapak muter-muter ke sana ke sini. Oke. Ya, oke, saya turun aja. Udah nggak bosan saya, nggak ada jawaban. Oh ya sudah. Anda nggak mau ditanya. Pas dalam Al-Quran memberikan kebingungan kepada Pak Ju. Anda nggak boleh izinkan saya bertanya satu hal. Nggak boleh. Untuk menutup kelemahan Anda tentang Bible. Boleh nggak saya bertanya sebelum Anda kabur? Boleh nggak? Boleh nggak? Bapak, bagaimana Bapak bertanya? Bapak jawaban aja belum ada Bapak jawab pertanyaan saya dari Quran. Bilang aja nggak boleh. Bilang aja nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Bilang aja. Nggak, jawab aja. Jawab dulu pakai data Al-Quran tadi jawab saya. Saya kebingungan. Bingung saya jawaban. Allahu Akbar. Bingung saya jawaban, Pak. Bingung. Pak Jum aja pun bingung menjawabnya. Sekarang menurut Oke. Kita kembali ke Al-Quran kalau gitu. Menurut Al-Quran itu diserupakan kepada orang Yahudi atau diserupakan kepada umat Islam? Ya, namanya siapa? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Al-Quran ini menceritakan mereka diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi atau orang Islam? Loh, kok Bapak tanya pada saya? Tanya pada para nabi Bapak lah, siapa yang diserupakan itu? Saya ulang lagi. Ternyata memang IQ Bapak ini IQ jongkok memang ya. Kutanya lagi kepada Bapak. Kutanya lagi. Menurut Al-Quran yang Anda bawa, di situ diceritakan diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi, orang Romawi atau orang Islam? Ya, orang Yahudi kata Al-Quran, tapi orangnya nggak jelas siapa namanya. Namanya nggak jelas. Orang Yahudi. Anda ingin tahu siapa? Anda ingin tahu siapa? Anda ingin tahu siapa namanya? Ya, siapa namanya? Pakai data, jangan pakai asumsi. Oke. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Biar saya biayai. Anda ke Yerusalem, mana tahu orang itu masih hidup, tanya kepada dia. Iya. Ya, gini aja, ada nggak orang dari Yahudi yang mengatakan diserupakan? Lah Bibelmu kan lucu.
Lah di mana nggak ada situ diserupakan? Loh, kenapa Yudas tidak mengenal gurunya? Kenapa Maria Loh, dia tidak mengenal mengenal, suaminya? dia mengenal. Jawab saya. Jawab. Dia mengenal, justru dia yang Kenapa memberitahukan. Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Dia mengenal Yesus. Bagaimana caranya dia tidak mengenal Yesus? Mau mengenal Yesus? Dalilnya mengatakan Maria tidak mengenal Yesus. Sesudah berkata Tidak ada, demikian. Di mana? Di mana? Bisa buka. Yohanes 20 nomor 14. Tahu nggak Maria itu? Maria Magdalena, Malah bukan Maria ibunya. disangka apa penjaga taman lagi. Ayo. Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 14. Jadi jangan gengsi bang, kalau mau jadi murid gratis kok sama saya. Saya nggak perlu belajar dari Bapak. Saya punya guru Oh, yang nggak akan pernah bisa cerdas kalau begitu. Karena Bapak itu Selamanya kerjaan jadi Bapak itu tuyul kalau memperbaiki gitu. Alkitab. Selamanya jadi tuyul kalau gitu. Sekarang jangan dengan kesombongan Anda baru bertanya. Yohanes 20:14, baca. Silakan. Iya belum baca, tadi sih membantah gimana sih? Baca dulu baru membantah. Baca. Baca dalam mata. Dalam hati. Pakai kaki. Atau dalam hati atau yang mana ini? Berfirman dalam hati atau berkata dalam hati? Coba kau baca biar semua orang dengar. Yohanes 20 ayat berapa? Nomor 14. Oke. Saya bacakan ini. Juru perkopnya kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ayat 14. Bukan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mas, tahu siapa Maria Magdalena itu? Istrinya. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Itu berarti mengarang lagi situ. Udah, itu dari tamu. Kalau saya bilang istrinya terserahmu. Coba kau baca. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu? Oke, saya jelaskan Pak. Kenapa Maria orang yang intim? Kenapa Maria dengar? Kenapa Maria orang yang intim tidak mengenal laki-laki itu kalau itu adalah Yesus? Kalau itu benar-benar Yesus, kenapa nggak mengenalnya? Kenapa? Oh, Maria kena amnesia gitu. Oh, Maria habis ketabrak mobil. Pas ke makam dia ditabrak keledai. Gitu. Kepalanya terbentur di tiang awan gitu. Hah? Ayo, Yang langit. ayo. Ayo. Masih bisa waras ini karena dia malu. Kalau nggak ada malunya masih menentang berarti susah waras. Seorang nana. Masih bisa waras ini kayaknya teman-teman. Masih bisa sehat. Begini Pak, begini. Itu kan Yesus baru kebangkitan dari kematian. Terus masih Jadi punya wajarlah lumpur kalau di Maria mukanya. Magdalena tidak mengenal dia. Di mukanya masih penuh lumpur gitu. Bukan begitu Pak. Jelaskan dulu. Jangan Bapak bikin keren. Lalu apa? Anda mau karena dia bohongi? kebangkitan. Dia Anda mau itu bohongi yang orang-orang di sini dengan apa? Dengan jawaban apa? Coba kami ingin dengar. Silakan. Oke, saya baca sampai selesai ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman ini. Ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang Nanti mengambil dia, mayatnya hilang. katakanlah kepadaku. Nah, di sini Maria kan tidak begitu, karena dia sangka Yesus tidak ada di dalam kubur. Jadi dikiranya Yesus sudah dicuri. Waduh. Ketawanya itu ketawa ini ya. Manra saya mate balik. Astaga. Astagfirullahalazim. Anda masih mau meragukan firman Allah. Masalahnya kalau ini adalah suaminya, masa dia tidak kenal? La haula wala quwwata. Pak, jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang. Berarti Yesus melakukan zina kalau dia bukan istrinya. Karena dia diciumi sama Maria. Dan gimana Maria mencium dia? Aduh, Iya. Jangan bohong terus, Pak. Malukan, Mulai. Jangan bikin terus. Tidak ada Maria mencium dia. Jangan ke situ dulu, nanti Anda malu ya. Kalau saya bawa Injil Filipus, Anda nangis nanti. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Kenapa Yohanes lebih tahu daripada Maria? Gimana kalian? Loh, ini
pengarang kan Yohanes katanya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Kenapa pengarang Yohanes lebih tahu dari Maria? Apakah ke pemakaman ini pada Begini, saat Pak. Begini, Pak, Bang, Pak. Saya saudara, jawab dulu, saya jawab dulu. saudara, Bikin frame pada itu dulu. Pak, ya. pada saat dengar, pada saat Maria ke pemakaman, apakah Yohanes anak Zebedeus murid Yesus ikut juga? Jawab. Ikut nggak? Kenapa pengarang kitab Anda lebih tahu daripada Maria? Nah, begini kan dia karena Maria sudah menceritakan kepada Yohanes, makanya Yohanes Di mana? menulisnya. Di mana itu terjadi? Maria bersaksi kepada Yohanes. Di mana? Ya jelas lah kan Yohanes menulis kitab ini kan setelah Di mana? diserahkan dari Yesus, Di Pak. mana? Di mana? Nggak Di pakai mana? logika ini aja, Pak. Pakai logika. Di mana? Pakai Mau logika. kutunjukkan nggak? Mau kutunjukkan nggak di mana Maria bersaksi kepada pengarang Yohanes bahwa tidak yang kutemui itu adalah Yesus? Mau enggak? Malam. Mau enggak? Enggak Pak, mau jangan ya sudah. ngarang-ngarang, Pak. Ah ya sudah kalau enggak mau. Jadi Gini aja, Pak. Gini aja. jadi Al-Quran pengarang Bapak itu Yohanes nggak itu nikah. cuma ngarang-ngarang Nah. gitu loh. Gimana itu, Pak? Bumi datar itu, Pak. Bumi datar. Lari lagi. Berjalan-jalan. Ini lagi. Pindah lagi. Justru di Bible itulah yang mengatakan bumi itu datar. Oke? Tidak ada Bible mengatakan bumi datar. Kalau Waktu ada, kan- kalau ada, gimana? Oke, satu aja, Pak. Saya ini tidak puas saya mendengarkan jawaban Bapak itu. Mutar-mutar. Nggak jelas. Ini kepalanya nih aneh. Bapak biasanya pandai bertanya aja tapi nggak menjawab pertanyaan. Saya menjawab dari tadi, dia bilang pandai bertanya. Ya, Justru jawabannya saya ngarang-ngarang bertanya, aja. justru saya Jawaban bertanya Bapak kepada ngarang-ngarang Anda. aja. Justru saya bertanya kepada Anda, kenapa Maria tidak mengenal suaminya? Anda jawabnya apa? Karena dia masih mikir suaminya masih ada dalam tanah. Aduh, parah. Berhentilah berbohong terus. Nggak ada Yesus punya istri. Berarti dia bersinah dong, karena dia ciuman dengan ini. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Taruh dulu Pak. Satu-satu dulu. Selesaiin dulu satu nih. Enggak, jangan dong. Nanti Oke, saya mau turun ngantuk saya ini. Nggak puas saya dengarkan jawabannya ini. Al-Quran tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya udah turun aja di sana beli obat. Sudah. jangan sebelum Kristen jangan turun ya. Itulah Al-Quran ini. Nggak bisa dia menjawab pertanyaan orang lain. Sabar, yang sabar ya Pak ya. Pak sabar yang sabar ya. Itu turun betul dia. Menyakitkan memang. Pusing kepalanya. Kalau pusing masih banyak apotek 24 jam. Jangan beli obat cacing, tapi beli apa Panadol. Oke. Ya, Altam silakan. Pak Ardi selamat malam. Ya, Pak Altam. Muslim apa Kristen? Kristen. Ya, silakan. Topik yang tadi aja disambung teruskan. Oke. Tadi kan di konteks itu, di cerita itu, cerita Maria itu, coba kita bedakan. Tidak mengenal dengan tidak tahu, apa itu sama? Tidak mengenal. Dengan tidak tahu, itu sama? Tidak mengenal, Pak. Ini kan intinya Yesus tidak tahu. Iya. Kenapa menanya? Aku nanya, Pak. Iya, Tidak saya jelaskan. mengenal dengan tidak tahu sama nggak? Saya jelaskan sama Anda. Sesudah ia berkata demikian. Maaf, Bang Juma, aku mau nanya sama si Ardi ya. Bang Juma di sini narasumber, Bro. Aduh. Sesudah Ya, berkata karena demikian. karena Pak Ardi selalu ngomongnya nggak enak kedengarannya gitu. Makanya aku nanya dulu. Kok nggak enak gimana sih? Gue nggak pernah ngomong seharian deh. Kok kenapa nggak ngomong? Kan tadi Bapak tadi ngomong Yesus makan babi nggak? Yesus sunat nggak? Kan Mau bahasa pindahin kotor. topik. Mau dipindahin topik. Bukan diskusi namanya. Gitu. Jadi Ya, saya terus tanya mulai. Pak Ardi. Ya Pak Siapa yang Ardi, nanya? nggak Ardi ada Pak siapa Ardi sih? di sini, nggak ada Pak Ardi. Siapa namanya Pak Andi ya? Andi. Ya, sama enggak? Tidak mengenal dengan tidak tahu.
Di konteks cerita itu ya. Sama. Kan di situ tertulis tidak tahu, tidak mengenal. Tidak mengenal. Kalau bukan ada, nggak ada tidak mengenal, tidak tahu. Iya, tidak tahu, tidak mengenal ya sama lah. Beda lah. Ya kalau Anda tahu berarti Anda mengenal. Gimana? Ya jelas beda dong. Bedanya apa? Tuh melotot, Kalau tidak mengenal, kita sudah melihat, tapi tidak mengenal. Tapi kalau tidak tahu, sebelumnya kita tidak ada melihat. Terus maunya apa? Di ayat itu tidak tahu dan tidak kenal, itu yang betul. Tidak tahu kan? Tidak tahu dan tidak kenal. Coba dibacain Pak, dibacaan aku nggak. Karena ayat kelihatan. selanjutnya mengatakan Maria menyangka Yesus itu penjaga taman, artinya dia nggak kenal. Ketika di belakangnya dia tidak tahu karena belum melihat. Tetapi setelah berhadapan dia tidak kenal. Kenapa? Karena di mana, Pak? Maria mengatakan, "Hai Bapak penjaga taman," berarti dia nggak kenal. Emang Ini di layarku jelas loh, tetapi Coba Maria bacakan tidak tuh, saya. mengenalnya. Ini di layarku jelas nih. Enggak, maksudnya baca dari awal itu apa tadi? Susah karena kau nggak punya Bible bro, suruh orang baca. Setelah dengar, kau nggak tahu kau setelah Maria bertatapan muka dengan makhluk tersebut, Tetapi Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Benar, itu benar. Nah, berarti Karena dia tidak apa? tahu Karena dia tidak mengenal. Karena anggapan si Maria bahwasanya suaminya masih si Maria kata Bang Jumat tadi. Kata Bang Jumat tadi suaminya katanya ya. Nanti kita bahas Bang ya masalah suaminya ya. Karena Bang Jumat tadi ngomong Gak masalah usah dibahas, suaminya. lu udah ngaku punya suami, nggak usah dibahas. Biar nyampe nanti kita ke situ. Biar nyampe. Karena Bang Jumat tadi ngomong suami kan. Aku ikutin. Oke? Iya kan? Ya, udahlah. Karena suaminya setahu Maria, suaminya meninggal. Anda mau apa ini? Di sini jelas-jelas Maria tidak mengenal dan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Udahlah, gak usah gengsi. Jangan, bukan terima gengsi, kebenaran. makna kalimat itu, makna kalimat Sekarang cerita pertanyaan itu harus saya, dipahami, Bang Juma. pertanyaan saya dengarkan. Apakah Maria mengetahui bahwa itu Yesus? Jelas ya karena di belakang, posisi di belakang. Kan dia sudah bertatapan. Ini sudah berhadapan muka. Ya, pertama dia nggak tahu kalau dia itu ada di belakang. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Melihat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini masih kurang. Melihat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Kok bisa? Karena posisi dia tidak tahu kalau Yesus itu udah bangkit. Nggak tahu guys, tahu dia meninggal. Alamak. Itulah refleksnya dia. Kayaknya Maria kena amnesia nih. Maria kayaknya kena amnesia dia. Jadi seorang anak pamit pergi merantau. 2 hari kemudian balik ke rumah. Mama nggak kenal anaknya. Kenapa? Karena anaknya belum sampai ke rantauan. Lupa KTP. Baru sampai di kantor pos KTP dicari. Mana nggak ada, pulang lagi. Siapakah engkau? Aku anakmu. Oh, aku belum mengenalmu karena kamu belum sampai ke rantauan. Begitu maksudnya. Gitu. Bisa. Bolehkah kita memperbodoh diri sejauh itu? Kita ambil logikanya Bang Juma. Logikanya ya. Kita ambil logika, jangan dogma logika ya. Lah itu logika yang barusan. Itu logika namanya. Tidak ada. Maria tidak tahu bahwasanya dia akan bangkit ya. Wajar dong Maria terkejut dong. Karena orang yang meninggal kenapa langsung hidup ada di sampingnya? Tidak seharusnya. Mau dia bangkit atau tidak bangkit, berubah nggak wajah Yesus tuh? Ubah. Ya.
Kalau bisa dia mati, itu wajahnya udah jelek bang, karena tertutupan darah. Iya. Penunggu taman. Karena dia dibangkit udah bersih. Iya. Nah, maka itulah dia udah suci. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kalau dia Sekarang punya Bang anak Andi. perempuan, terus Sekarang pakai tahu Bang skincare, Andi. dia langsung lupa sama anaknya itu. Karena sudah bersih dia. Akbar, Masya Allah. Tapi kalau bersinar kok jadi kayak penunggu taman ya, apa nggak jadi rembes ya? Itu Maria sama Ampun dah. Yesus, Maria sama Yesus sebelumnya saling kenal nggak sih, bro? Ampun deh. Bro, Agama Kristen. Maria sama Yesus sebelumnya saling kenal atau tidak? Ya kenapa? Bro. Pertanyaan lu kadang nggak logika lu. Loh, kok pertanyaan nggak logika, jawab aja. Kalau nggak tahu bilang enggak. Loh, kenapa nggak kenal dari awal, dari tragedi sampai penyalipan dia udah ditemuin. Oke, Masa nggak kenal, baik. Terus kenapa waktu di situ ketemu dia nggak kenal? Kenapa dia nggak kenal? Udah gue bilang, setahu mereka itu meninggal. Yesus itu meninggal. Pura-pura gila itu Maria kayaknya itu. Kalau lu dulu kutanya, sumpah masa ada saudara kita meninggal tiba-tiba ada di belakang kita, nggak kaget lo? Ya, Loh, ganti muka di Tapi kuburan. kenal. Tetap kenal. Tetap Takut kenal tahu, dong. tapi tetap kenal. Dari awal udah mukanya udah bercampuran darah. Bos. Kita lihat di bikat bus kau diam Oh, kau. bonyo kau di nggak tahu kapan? kau ini. Bonyo di kapan? Makanya bang. Membusuk dia, mukanya. membusuk dia. Tuhannya membusuk. Oh, mukanya udah Atau bonyok. mukanya Yesus penuh belatung gitu mungkin ya. Mau kalian bilang itu bonyok, mau apa kalian bilang, terserah kalian. Yang ada sendiri yang pasti- ngomong barusan kok. Ya iya memang iya. Yang Iya, jangan marah. Intinya Yang yang pasti, ditemui Maria itu ya. bukan Yesus, orang yang Yang- diserupakan. Yesus sudah ada di langit, sudah diangkat dia. Oke, saya tanya di saat kapan Yesus aku ikutin omongan kalian. Di saat kapan Yesus diangkat ke langit? Tunjukin dalilnya. Kawan Coba Andi, Anda, kawan coba Andi, Anda. jangan dulu Bang Juma. Kawan Di, tunjukin dalilnya di saat kapan Yesus dia naik ke langit. Gampang. Di Markus Mana 16:19. Markus Mana? 16:19 terangkat ya ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Kan diangkat. Astagfirullahaladzim, bodoh amat. Loh. Kok yang saya yang bodoh, orang saya baca data. Andi, dengar. Tragedi penyalipan itu, ya, bukan 1 detik atau 2 detik. Yang saya terus? tanya, di saat kapan dia diangkat ke langit? Jawab. Sampai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak. Anak manusia duduk di situ. Itu udah udah terangkat, bodoh. Ya memang kau yang jawab kapan terangkat gimana Di sih? saat naik. Hah? Di saat dia dinaikkan ke langit. Tunjukin ayatnya. Pertanyaan kau, tunjukin ayatnya di saat dia dinaikkan di langit. Saat kapan? Ya kan sekarang Yesus di Bible udah duduk di sebelah kanan Bapak. Gimana sih kamu? Ih, kamu bilang kan diserupakan kan? Iya, Diserupakan. Jangan dulu bang. Aku Ya. aku menghargai hormat aku sama bang karena nggak ada bahasa kotor. Ya, Bang, ya? Siapa yang baca kotor sih? Kamu ini kalau kena selamat dari gua dendam banget sih sama gua ini orang. Bisa nggak kau tunjukin Andi? Bisa nggak kau gimana? tunjukin ayatnya di saat kapan Yesus itu naik ke langit? Apakah di saat dia ditangkap? Apakah saat dia diadilin? Tunjukin di mana Yesus ayatnya? Yesus sama Sia itu nggak pernah ditangkap, nggak pernah diadili. Oh, langsung kabur aja. Ya memang ada yang bisa menyentuh dia, kakinya aja nggak terrantuk ke batu kok. Isa. Iya, Nabi Isa itu nggak pernah disentuh oleh siapa-siapa, diselamatkan. Yang disalib itu adalah bintang Bukan timur, disalib, Pak. penggantinya Yesus. Tunjukin kalau memang Isa nggak pernah nyentuh tanah. Tunjukin di mana? Kok siapa bilang nyentuh tanah? Dia jalan di tanah kok. Kamu ini budak juga ya? Terlalu pinter kau mengasumsi. Saya nggak pernah bilang nggak injak tanah. Terus Kamu ini menyentuh kok- sentuh siapa? Maksudmu nggak bisa disentuh gimana? Maksudnya? Gimana? Ini apa sih ini orang ini? Ini maunya apa Makanya, sih? Di, kalau mulut kotor harus ada ilmu baru bisa mulut Ini kotor. kamu ini maunya apa? Tunjukin ayatnya di mana Yesus itu dinaikkan ke langit. Di dalam Bible-mu itu Mana? di dalam Bible apa Al-Quran? Mau Bible mau Al-Quran. Ya di Bible itu jelas Markus 16:19. Terangkat dia ke surga, disaksikan oleh banyak orang.
Kalau di Al-Quran itu Anisa 157 udah dibacain tadi oleh Bang Juma. Dia Clear itu. terangkat ke sorga di situ saat kapan? Kalau di Alkitab, Ya saat memang dia nggak sudah nggak terjadi nggak penyalipan. ditulis harinya, nggak ditulis tanggalnya, nggak ditulis jamnya, nggak. Dengar, kalau di Alkitab kau bahas, itu Yesus terangkat ke sorga itu di saat dia selesai penyalipan. Kau bilang Yesus itu tidak disalib, tunjukin ayatnya di saat dia dinaikkan ke langit. Di saat kapan dia? Apa di saat penangkapan? Apa saat diadilin? Apa saat disiksa? Saya tanya kamu. Di dalam kehidupan sehari-hari Yesus itu, dia kan orang soleh. Dia bukan orang fasik, dia orang baik. Ya. Selalu dilindungi oleh yang mengutus dia, kan Ya. gitu. Jadi siapapun nggak bisa menyentuh dia, apalagi Romawi. Ya. Nah, kalau kita berpikir cerdas, masih pakai akal nih, nggak pakai Ya, akal kau bilang gorila. nggak bisa disentuh ya. Saya lagi Kau bilang nggak bisa ngomong, disentuh ya. saya lagi ngomong. Ingat omonganmu. Iya. Oke. Bisa nggak sih kalau saya ngomong lu diem gitu supaya lu ya, paham? terus. Kan otakmu pendek, otak Terus, pendek itu ya, harus oke. menyimak. Terus. Ya. Jadi kalau Yesua Amasia itu lu percaya dia orang baik, anak kesayangan Maria, diutus untuk Bani Israel, ngajarin anak Bani Israel supaya nggak goblok menyembah berhala. Jadi dilindungi oleh yang mengutus dia. Jadi jangankan tentara Romawi, setan aja kagak boleh menyentuh dia. Kakinya saja nggak boleh terantuk ke batu. Artinya apa di sini? Detik-detik ingin ditangkap itu diselamatkan. Disitulah main akal kita, logika. Artinya kalau kita mengimani dia orang baik, utusan Tuhan, artinya diselamatkan oleh yang mengutus dia. Ya. Gitu dong kalau diskusi. Oh, itu kan asumsi kamu kan? Ya terus mau ngapain? Lu mau bunuh anak orang tidak bersalah? Kita pakai dalil. Kalau Nah memang sekarang tunjukkan dalilnya. Kalau orang bersalah itu boleh dibunuh. Tunjukkan dalilnya. apa? Orang tidak bersalah, orang soleh, utusan Tuhan, ya, itu bisa dibunuh. Di mana dalilnya? Pertanyaan kok lain ya? Iya, di mana dalilnya itu Yesus memenuhi syarat dibunuh? Wih, di mana dalilnya? Kamu Yesua tanya Amasia, dalil, anak kok- dengerin kok- dulu. kok Di lari mana kamu dalilnya? jawaban kamu? Di mana dalilnya? Ya, Yesua Amasia, orang soleh ini memenuhi syarat untuk dibunuh, disalib. Di mana dalilnya tertulis? Sampai kapan aku nunggu jawabannya? Sampai 67 hari, saya tunggu. Jawab dulu baru Kan ku jawab. tadi saya udah jawab Katanya. loh. Ini gimana sih, orang saya udah jawab tadi. Apa jawabnya? Di mana? Di ayat mana? Kalau lu pakai akal, Itu asumsi doang kau. ya Jangan terus pakai- kalau begitu nggak lalu nggak mau ngeluarin dalil ya kalau kau. begitu kamu nggak percaya saya. Nah sekarang saya tanya Lah. balik, di mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kalau kamu nggak percaya dengan saya, di mana dalilnya perintah Tuhan membunuh orang tidak bersalah? Ya, di mana dalilnya? Ayo, silakan. Di mana dalilnya boleh membunuh orang tidak bersalah, termasuk Yesus, anak Maria? Ayo. Oke. Kamu nggak Ah. bisa jawab pertanyaanku kan? Saya udah jawab tadi. Mana dalilnya? Ya Di mana udah, aku anggap saya baca? nggak bisa jawab. Ya udah, anggap bisa jawab. Di mana Kalau dalilnya? nggak bisa jawab, Iya. aku nggak mau diskusi sama orang yang nggak bisa Ya jawab. di mana dalilnya Yesus memenuhi kriteria? Kamu Di mana kebanyakan dalilnya Yesus memenuhi kriteria untuk dibunuh, disalib? Coba tunjukkan di Bible. Kamu udah nyerah kan, nggak bisa jawab kan? Saya jawab tadi kok, Luk. Saya udah jawab tadi. Kalau di Al-Quran itu jelas. Tadi udah dijelaskan Nisa 157. Kalau di Bible itu Yesua Amasia tidak memenuhi syarat untuk dibunuh karena perintah Tuhan dilarang membunuh orang tidak bersalah. Yesua Amasia tidak mempunyai salah. Oke. Jadi bukan dia yang dibunuh, artinya dia yang diselamatkan. Baru ku Nah, tanya sekarang, kau, kenapa? saya lagi di mana ngomong. dalilnya Yesus itu dinaikkan ke surga? Karena Di Bible itu di Bible tidak ya. dituliskan saat-saat di penyaliban diangkat ke surga, nggak ditulis di Bible, nggak ada dalilnya. sekarang dia di kitabmu sekarang. Jadi Al-Quran di Anisa 157. Baca. Ya udah dibacakan Banyuma tadi. Aduh. Kamu terlalu banyak asumsi kamu. Ya sekarang Anisa 157 udah dijelas tadi. Gitu ya.
Nggak ada Sesungguhnya, di Anissa. Jangan kau bilang sesungguhnya di ini Anissa. saya baca ya di Jangan Al-Quran kau ya. bilang di Anissa diangkat di saat penangkapan dia dinaikkan ke langit. Begini Apa Bang. sih ini Mana? orang ini? Di Anissa nggak ada itu, jangan ngomong. Kalau saya Yesus jawab. itu berhasil disalib, ya, maka ada nubuatan yang gagal. Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 Oh, ini lagi. ayat 8, Ada Yesus nubuatan yang itu gagal. hanya menonton terhadap pembalasan orang-orang fasik. Ya, Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, benar yang dikatakan Bang Andi itu, boro-boro Yesus bisa disalib, kesandung batu saja tidak mungkin. Mana ayatnya? Mazmur 91 ayat 11-12. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kalau itu kita bisa. lihat di dalam Mazmur 34, di situ dikatakan tidak satu pun tulangnya yang patah. Kalau Yesus disalib, dipaku tangannya, maka ada tulang yang patah. Maka nubuatan itu juga gagal. Pak. Ngerti? Yang Bapak bilang itu saat Yesus dicobai, lu jangan ngawur. Itu Bu, iya, saat Yesus dicobai di Apa dalam hubungannya? Apa Matius hubungannya 4, di di saat dalam mau Matius 4 apa penyalipan? kata iblis? Aduh, Sebab aduh. ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, kalau kita lihat dari nubuatan itu, jangankan Yesus bisa dianiaya, bisa disalib, terantuk batu pun kakinya tidak bisa karena selalu dijaga oleh para malaikat. Kan begitu. Nah, di ayat 8 ternyata Yesus hanya nonton orang-orang yang disalib. Baca baik-baik. Coba baca Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Kenapa? Karena menurut Amsal 21 ayat 18, ya, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Kristen kebalik, orang soleh, orang benar, orang jujur dijadikan tebusan untuk orang fasik. Kebalik-balik Kristen, gitu loh. Memang Kristen suka bunuh orang memang. Kebalik-balik. Yang benar adalah orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Nah, sekarang antara Yudas dan Yesus siapa yang fasik? Ya, kena di kepalanya di sini. Siapa orang fasik di situ? Siapa? Siapa orang fasik yang di situ yang disebut? Saya tanya Bapak. Yudas. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu kalau orang yang menerima suap. Pak. Kamu tidak tahu kalau orang menerima suap itu disebut orang fasik. Kamu nggak tahu di dalam kitabmu. Gak apa-apa Pak D, biarin aja Tuhannya orang fasik. Terlalu banyak asumsi sampean, terlalu banyak nafsir. Jadi menurut kamu ya bro, menurut kamu Yesus tuh orang fasik ya? Bentar Bang Adi. Jadi Yudas ini orang benar. Aduh. Coba. Yudas ini orang benar atau orang pengkhianat? Maksud Saya Bapak tanya, ayat itu Pak. Yudas pengkhianat atau orang jujur? Maksud Bapak itu ayat itu tertuju pada si Yudas, ayat yang itu yang Bapak bacakan itu. Ya jelas lah, karena itu jadi rumus. Ayat itu jadi rumus. Asumsi lagi kamu. Rumus yang benar adalah orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Tidak ada dalilnya orang jujur dijadikan tebusan untuk pengkhianat. Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya coba? Bahwa orang benar, orang soleh bisa dijadikan tebusan untuk pendosa. Mana dalilnya? Ayo sini. Ayo. Jangan cuap-cuap. Dia nggak punya Bible Pak D. Ayo. Tunjukkan kepada saya bahwa orang benar, orang jujur, orang soleh bisa dijadikan tebusan untuk pendosa. Mana dalilnya? Gak Ayo bisa sini. jawab, gak punya Bible dia. Ayo mingkem kan? Mencret kan? Aduh. Ayo tunjuk ayat. Di mana dalilnya orang benar, orang jujur dijadikan tebusan bagi pendosa? Mana dalilnya? Bapak ya. Baru kali ini Bapak saya dengar mengatakan nubuatan gagal ya. Baru kali ini. Ini apa Bapak sih? yang ngomong. Yesus disalib ada nubuatan gagal. Dengar. Kenapa kamu bilang tidak disalib? Kalau tidak disalib, nubuatan itu gagal. Tapi karena nubuatan itu jadi Yesus orang fasik sempurna, dia disalib. Berarti Yesus orang fasik dong. Bukan orang fasik. Yang makanya aku bilang. Kalau dia bukan orang fasik, ya,
dia tidak bisa jadi tebusan bagi pendosa, nggak bisa. Kamu tanya Makanya tadi saya minta kepada Anda, tunjukkan kepada saya di mana ada dalilnya bahwa orang benar bisa dijadikan tebusan untuk pendosa. Mana? Ayo mana? Cuma Saya dia nggak punya punya dalil. Bible. dengar. Itu Yesus itu disalib itu kan nubuat. Nubuat siapa? Di mana? Di mana? Nubuat di mana? Astaga, baca Yesaya kalau kamu mau baca Alkitab Yesaya semua. Mana? Baca. Satu perikop Ayo, baca gua besarin Yesaya. lu ya. Di mana? Di mana? Aduh. Besarin dia. Ayo, buka, sini, buka, ayo. buka. Di mana tertulis? Buka. Ayo. Buka Yesaya Buka. 42. Kau yang baca. Ya, jangan diam-diam kau nggak tahu apa-apa Kau yang baca. Nggak tahu kau Baca apa-apa kau. Yesaya Kau nggak punya 42 Bible buka. kau. Baca. Nggak paham kau apa-apa Baca. kau. Baca. Kamu doang. Baca. Yesaya 42 buka. Baca kau yang buka. Nggak mau dibantu. Kita mau bantu. Kau yang baca. Kau nggak punya Bible di situ. Dasar Kristen miskin kau nggak punya Bible. Buka Bible di situ. Yesaya 42 baca di situ. Mau miskin kayak saya nggak ada urusanmu. Yesaya Bang Andi, 42 buka. Baca chat saya dong. Ayo buka Yesaya. Ayo. Kau buka di situ, saya nggak mau bantu. Ayo, jangan ada yang bantu. Kau yang baca sendiri. Kamu mau pengen tahu kan tadi kan? Ya kau yang baca, kau yang buka. Yesaya Kau yang ngomong. Saya nggak percaya. Aduh. Saya nggak percaya. Aku punya dalil. Yang mana baca? Nggak punya Bible. Ketahuan nggak punya Bible. Di sini gelap. WA saya Bang Andi. Ya. Ada WA dari 01. Dibaca dulu dong. Oh ya siap. Justru Bang Andi, kalau kita baca Yesaya 42 ini nggak cocok untuk Yesus. Gimana cocoknya sama Yesus ini apa? Nah, cocoknya apa itu Pak? Sama siapa Lihat cocoknya? itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Yesus Tuhan atau hamba? Kami percaya Yesus itu kami percaya dia itu manusia, dia percaya kami percaya itu ilahi. Nah, di sini disebut hamba dia. Ya, makanya aku bilang kamu denger nggak? Kami percaya itu dia hamba. Ngerti nggak? Katanya ilahi. Ilahi itu kan artinya kami Tuhan. percaya dia ilahi. Kami percaya dia manusia, kami percaya dia ilahi. Oke, berarti dia Tuhan. Sementara di sini dia dinubuatkan sebagai hamba. Hamba sama Tuhan apa sama? Astaga. Baca Bible-nya dulu Yesaya. Kalau nubuatan nggak mungkin, kalau nubuatan. Pade, lu nggak percuma dia nggak punya Bible, percuma. Ini lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Kapan? Hah? Kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Woi, hukum kasih lah, hukum moral. Hukum moral. Kok ketawa kok? Hukum moral lah. Kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Kapan? Setahu saya Yesus itu berak tidur cuma di Yerusalem, nggak pernah ke bangsa-bangsa dia. Hah? Kapan? Ya, hukum moral yang disampaikan. Hukum moral. Ngarang aja kau. Menyampaikan kepada siapa? Mengarang gimana? Menyampaikan kepada siapa? Kok mengarang gimana? Wish. Ketika Yesus berjumpa dengan orang Romawi, pernahkah Yesus menyampaikan hukum kepada bangsa Romawi? Hah? Katanya menyampaikan hukum kepada bangsa-bangsa. Ketika Yesus berjumpa dengan orang Romawi, pernahkah Yesus menyampaikan hukum kepada orang Romawi? Ketika Yesus berjumpa dengan orang Samaria, pernahkah Yesus menyampaikan hukum kepada orang Samaria? Ayo, sini. Lantas yang diucapkannya itu menurut kamu gak hukum? Lah, gak hukum moral? Dia itu hanya menyampaikan kepada bangsa Israel. Sesuai apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Dia memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang Samaria atau kota orang lain. Karena aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Mana untuk bangsa-bangsa? Maksud lo orang Indonesia nggak ada gitu? Enggak ada. Ya, astaga, itulah terlalu. Mana ayatnya? Mana ayatnya Yesus untuk seluruh bangsa? Mana ayatnya? Ayo, mana? Yesus, kalau ada saya ngesot 100 kilo, mana ayatnya Yesus di saat terangkat ke untuk seluruh surga. bangsa? Yesus terangkat ke surga, dia mengatakan. Pakai data. Datanya di mana? Pakai data. Pakai Mana data. datanya? Hah? Mana datanya? Kasihan kau diskusi nggak punya Bible kau, miskin kau. Diam kau.
Kau nggak punya Bible, percuma. Nggak paham kau, diam kau. Kau nggak punya Bible. Mana datamu mana? Mana datamu? Nanti saya carikan dulu, saya Eh, carikan. nanti cari. Nanti cari. Cari nih, Saya beli bukan penghafal, saya bukan penghafal. Iya, ya ambil Saya Bible bukan lah. penghafal, yang Ya tidak ambil mengerti. Bible, ambil saya tunggu. Itu Ambil aku cuma Bible. Jadi saya itu aku suruh cuma lawan menghafal asumsi doang, gitu. tapi nggak ngerti. Jadi Ya sekarang udah. saya disuruh lawan asumsi gitu. Aduh, nggak Ambil level. dulu Saya bukan Bible. penghafal. Kalau tahu kamu nggak? menghadapi saya lawan asumsi, saya Bible ada di kepala, lo Bible ada di belakang. Gimana mau lawan saya? Aku akuin kamu paham Bible, tapi nggak ngerti maknanya. Daripada kau nggak punya Bible. Lebih apa yang nggak tahu apa-apa terus mengerti maknanya, ayatnya nggak tahu, ayat sebelum dan sesudahnya nggak tahu, lalu ngaku lebih paham daripada saya gitu. Hah? Wih, Kamu hanya pintar ngapa? Kalau kami nggak ada istilah ngapa, Nangis. Bukan nggak level ada. saya nih Bang Adi, lanjut Bang Adi. Nangis. Saya kalau nggak level lu jadi malu saya nih. Jadi gini bro, Coba lo level dengan saya. Ya, kau Kalau diam perlu dulu di- open camp lo open camp debat sama saya tanpa buka Bible tapi harus bisa nunjuk ayat Bible, sanggup enggak? lu ambil Bible dulu lah. Kau ngomong dong nggak punya Bible. Masa ada orang Kristen nggak punya Bible sih? Tunggu nanti saya ambil, saya cari. Ya nantilah kau diskusi lagi setelah belajar. Itu lu punya Bible juga enggak? Kalau kau nggak punya duit, saya Kau mau beliin. diskusi sama aku nggak? Mau diskusi sama Ya aku percuma dua arah? nggak ada Bible. Dua arah. Mau Lu nggak? nggak punya Bible? Nah, punya Mana Bible sekali mau pun coba? nggak punya. Gimana saya caranya? paham. Lu mau diskusi pakai apa? Nggak punya Bible? Mau nggak lu? Lah, lu nggak punya Bible, belajar dulu. Lu sekarang Ya ambil dulu Jawab, Bible. mau nggak lu dua arah? Ambil dulu Bible baru diskusi sama gua. Sempoyongan kau Iya, kalau dua arah. Gimana? Sempoyongan nggak ada Bible-nya. Alah. Orang dia yang sempoyongan ditanya dari tadi mana ayatnya. Nggak usah didengerin, lu nggak punya Dengar Bible. dulu. Lu cuma omdo doang, nggak punya Bible. Percuma lu diam di situ di pojokan. Di pojokan mundur dikit di pojokan, hati-hati banyak tai babi di belakang. Mundur dikit, Andi, minggir aku dikit. masuk gara-gara omongan lu ya. Gara-gara omongan Iya, lu tadi kagak saya apa. masuk ya. Ya udah, Kalau ngapain kau lu mau masuk ke- dua arah, ayo. Iya mana Bible-mu dulu? Ngapain kau tanya Bibelku? Ya Itu daripada bukan kau kitabmu, ngelantur kok. asumsi doang, nggak ada Bible. Bukan kitabmu kok. Ngapain kau tanya-tanya Bibelku? Bukan kitabmu Kalau kok. boleh di mana tertulis Yesus pakai kain lenan? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus pakai kain lenan? Nggak ngerti dia. Saya kasih cluenya. Kamu Yohanes. nanya dulu gitu ya. Nah, Oke. di mana tertulis? Oke, saya tanya lagi ya, boleh kan? Ya nggak bisa. Tahu Oh, dia- tahu Dia kau ditanya nggak dijawab. cuma congormu doang. Ya, jadi Yesus tertulis pakai kain lenan di mana? Yohanes berapa? Dan ada juga Yesus lolos telanjang. Cuma Lepas nanya kainan. kitab orang lu taunya lu di giliran dibahas kitab lu nggak berani lu. Saya bisa nanya nggak? Nggak bisa lu nanya. Kamu kan bodoh. lu nggak ada Ya udah, papanya diam lu. dulu. Udah diam dulu. Enggak, kok nggak punya Bible? Nggak ada papanya. Saya turunkan dulu di bawah. Siapa tahu ada temanmu, tetanggamu, atau pendetamu. Saya beri waktu 1 jam. Cari Bible dulu, baru lu minta naik. Percuma diskusi sama orang yang nggak bisa baca Bible. Modal asumsi. Udah asumsi. Nggak. Buang waktu gitu loh. Kita setiap ngomong pakai data, pakai Bible. Dia cuma modal asumsi, gimana coba? Parah. Saya nggak buka Bible bos, sambil tiduran sanggup saya melawan. Nggak percaya? Mau kubuktikan, saya sambil tiduran kalau saya buka Bible. Jadi perbedaan antara waktu Yesus terangkat itu perbedaannya sangat signifikan sih. Kalau masalah dia terangkat dan tidaknya gitu ya. Nah di Lukas 24, 50 sampai 53 itu Yesus itu terangkat pada hari ketiga di Lukas. Sedangkan di Kisah 1 boleh Anda baca 1 sampai 12, Yesus itu terangkat pada hari ke-40 setelah dia makan ikan goreng. Yang mana benernya ini? Terangkatnya di hari ketiga atau di hari ke-40? Itu ya. Di situ juga ada perbedaan antara Yohanes 13 nomor 4. Yesus itu pakai kain lenan. Tapi di Markus 14:52, Yesus lolos lepas kain lenannya, telanjang dia. Yang mana yang benar kan gitu. Jadi masalah Yesus terangkat dan tidak terangkatnya di Bible itu nggak jelas. Kapan waktunya begitu. Tapi kalau kita pakai akal sehat, sebagaimana diterangkan Pak Desugi tadi,
Yesua Amasya anak Maria itu orang soleh. Sebagaimana diterangkan di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, ia telah didengarkan. Jadi Yesua Amasya ini didengarkan doanya, diselamatkan dari maut oleh yang mengutus Dia. Tapi datanglah pengajaran-pengajaran bintang timur, karena ingin sekali dosanya untuk dihapuskan dan dia ingin sekali punya Tuhan. Mengambillah orang fasik, pemakan suap, bintang timur yang menggantikan anaknya Bunda Maria untuk disalibkan secara terkutuk, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan. Sebagaimana diterangkan di Roma 14 nomor 9. Jadi Tuhan Oten yang tadi ini adalah Tuhannya adalah penggantinya anaknya Maria, diberi nama Yesus Yunani, dibunuh terkutuk, dibangkitkan menjadi Tuhan. Tepuk tangan. Diskusi pakai gitu coy. Pakai data, lu baru mau nyari Bible. Nanti. Nenek ibu kiper lah. Lanjut host. Ya, baik. Tetap Yesus, silakan dibuka mute-nya Kristen atau Muslim. Dibuka mute-nya, brother. Ya, silakan dibuka mute-nya, bro. Tetap Yesus. Bagaimana kamu melawan saya diskusi? Kamu nggak ada Bible, nggak pengerti data. Gimana ceritanya itu Pak De? Diskusi sama orang kayak gitu diapain? Ya dibuang ke selokan aja, masa kita suruh lawan asumsi. Kita penuh full data, dia cuma asumsi. Aduh. Makanya saya kalau udah kayak gitu, udah stop. Susah Bang Andi. Ya saya lebih baik kalah deh lawan orang goblok. Tapi saya nggak akan mundur lawan 10 orang pintar. Satu orang goblok saya mundur, nggak mau saya. Bikin capek, karena bisa nular kegoblokannya Bang Andi. Imam Syafi'i itu berkata, aku lebih happy, lebih bahagia, senang diskusi sama 10 atau 20 orang cerdas dibanding diskusi sama satu orang bloon. Karena apa? Orang bloon ini sangat berpengalaman di bidang kebloonan gitu. Pengalamannya ngetop dia ada di bidang itu. Baca Yesaya nubuatan. Yesaya itu gak ada nubuatannya untuk Yesus. Kagak ada memenuhi kriteria Yesaya itu. Yesaya 96 telah lahir coy. Telah lahir. Kagak ada itu nubuatan untuk Yesus di sana. Apalagi nubuatan untuk mengutuk orang di tiang salib. Nggak ada itu Yesaya ngomong menubuatkan orang dikutuk di tiang salib. Nggak ada. Yang ada di Mazmur itu orang fasik, ya, orang yang banyak salah, ya disalib terkutuk. Makanya Paulus menulis di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Bukan anak Maria yang dikutuk, tapi penggantinya. Aduh diskusi pakai data coy, lu beli Bible dulu. Kagak punya duit gue beliin, gue kirimin serius. Gue ada Bible banyak nih. Gono lo. Lanjut lagi host. Aduh. Masih ada hoten yang pinter-pinter dikit lah. Nah ini dia nih, silakan host. Ya, brother Anvina, Kristen atau Muslim? Anvina Store. Anvina dibuka ngomong brother, ngomong, jangan naik diam. Wih ada Roy Martin juga. Silakan dibuka mute-nya brother. Dibuka mute-nya, ngomong lah ngomong. Oke, Bang Roy Martin, buka mute-nya Kristen atau Islam? Bang Roy Martin, panggilan kedua. Bang Roy Martin, panggilan ketiga. Ya, Kristen atau Muslim, brother? Muslim.
Iya, ada yang mau disampaikan, brother, sebelum kita gantian? Mau jadi pendengar aja, mau nyimak aja. Iya, siap. Saya turunkan di bawah ya, brother ya. Nyimak di bawah ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Bang Juma, pada apa sih sebenarnya tujuan mereka? Ini kok ngotot banget, ya? Ngotot banget menyalib anaknya Maria yang tidak bersalah itu ya? Apa yang mengakibatkannya? Apa yang mempengaruhi si kepala mereka ini ya? Apa kira-kira ya? Ya dulu Mbak Natil dulu kan di sana. Mbak Natalia, dulu kan Anda percaya banget tuh kalau anak kesayangan Maria mati disalib untuk menebus dosa. Apa ya dulu yang menjajal pikiran Anda itu? Ya karena udah diimani aja, dosanya ditebus dengan kematian Yesus. Jadi ya percaya aja gitu. Oh, imani saja, nggak perlu belajar gitu. Nggak belajar, imani aja. Itu pun dengan doktrin-doktrin yang membuat belas kasihan gitu loh. Jadi kayak memelas gitu, kasihan Tuhannya mati gitu, sampai nebus dosa gitu. Jadi kita jangan sia-siakan kasihnya, kayak gitu-gitulah doktrin-doktrin aja gitu. Jadi benar-benar doktrin tanpa benar-benar mempelajari ceritanya yang benar gimana, kontradiksinya gimana, nggak pernah pelajarin itu dulu. Nggak pernah bertanya dulu sama pendeta. Kagak boleh bunuh orang yang tidak bersalah, Pak Pendeta. Itu jawabnya gimana pendetanya ya? Nggak pernah nanya gitu, karena emang udah dari kecil di doktrinnya semua manusia berdosa, jadi Tuhan itu cinta sama kamu, sayang kasih sama kamu, jadinya dosa-dosa kamu diampuni, kayak gitu aja udah dari dulu. Jadi nggak sempat memikirkan kenapa ya kayak gitu. Udah didoktrin karena kasih aja gitu. Biasanya kalau ditanya gitu pendeta ngawur jawab gini, kan udah dinubuatkan di Yesaya kayak tadi. Gitu jawaban pendeta Soalnya itu. dulu nggak pernah terpikir nanya itu, Nggak boleh kritis ya. nggak boleh kritis, karena kalau udah mulai mikir dikit aja itu udah takut dosa gitu. Oh. Ya jangan banyak mikir, yang penting bayar perpuluhan untuk membayar dosamu gitu ya. Ukur yuk kalau begitu. Lucu kali tadi itu diskusi nggak pakai data. Pak Desuki jadi bingung. Ada yang bilang bohong katanya. Naiklah. Bos mana banyak permintaan ketika dipilih-pilih dong yang kontennya. Seanjing-anjing. Loh, apa itu? Apa itu ada anjing manggil temennya? Itu dia mengulangi perkataan Tuhannya itu. Enggak, itu tadi maksudnya mau ngomong seanjing-anjingnya anjing tidak menuhankan anjing gitu maksudnya tadi. Oh. Oh gitu. Kalau begitu anjing lebih pintar dong daripada yang tadi. Ya itu orang ngomong sekata saya langsung paham mau kemana dia. Nah, itu tahu. Itu bagaimana. Boleh dong cek kodam kepada Sugi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya langsung paham maksudnya nih Bang. Dia datang langsung mendoakan kita semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya kan? Iyalah, orang dia mengucapkan salam kan doa itu. Udah jelas ngucapin salam Ustadz. Bang Hendi, Bang Sugi, Ya Bang. kalau ada 2 HP coba dicek dulu logika sedang live itu sejelek-jeleknya Bang Juma dibuatnya di sana sampai dianjing-anjingkan dong. Biarin, nggak usah diladenin. Kalau kita ngeladenin dia sama-sama gila nanti Bang. Nggak usah diladenin dia aja. Enggak, Nggak kalau usah bisa dikasih diberi panggung, pelajaran Dia anak yang itu. capek Bang, kita tertawa-tawa, dia yang capek otaknya sakit terus itu tiap hari, lama-lama stroke gitu Bang. Biarin aja, nggak usah dipikirin. Kalau ada melaporkan dia, aku siap untuk membantu dana. Wah keren nih. Nggak bisa dia gitu sesama kita. Dan juga apalagi Bang Juma, nggak ada apa-apanya dia dengan Bang Juma. Bagi saya dia itu tidak berarti itu. Semua dilawan. Ustadz Nahnu juga sampai didame-dame di TikTok juga. Sahabatku.
Ya itu kan dia sakit hati gara-gara dia ngemis koin pakai kostum Yesus, kita tegur, itulah dia sakit hati, Bang. Itu dari situ awalnya itu. Injak juga kitabnya orang. Ya itu lanjutannya Bang Andi. Tapi dari awal itu gara-gara dia ngemis koin pakai koin Yesus itu kan banyak kita tegur tuh, dari situlah awal mulai. Ya, disapa dulu ya Bang Hans Gons. Silakan, Kristen atau Muslim? Muslim. Oke, saya izin turunkan berdua ya Bang, lembaran baru sama Bang Hans Gons. Siap bang. Aku menyampaikan itu aja tadi. Makasih bang penyampaiannya bang. Insya Allah nanti kalau ada yang mau lapor Bang. Ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Silakan yang Kristen ya, masih ada 2 kursi panas untuk teman-teman Kristen. Kirim permintaan. Natalia, kalau lihat di bawah ada yang Kristen yang dikenal, silakan dinaikkan saja. Iya Bang, bentar aku lihat dulu ya. Ternyata waktu di Solo ya manis aja, nggak boleh banyak nanya ya. Nggak boleh, dulu aku pernah kok banyak nanya ke kakakku itu, terus kakakku bilang, kamu gak usah terlalu banyak nanya, jangan terlalu pinter, nanti kamu masuk Islam loh, katanya gitu. Oh, apa diulang? Dulu bilang gini, udah jangan terlalu banyak tanya, soalnya nanti kalau kamu terlalu pinter, nanti kamu malah masuk Islam loh, katanya gitu. Jadi harus bodoh dulu, jadi biar tetap Iya. jadi Kristen gitu. Oh, Gitu. Katanya gitu dulu. Dulu masih sekolah loh itu kayak gitu itu. gimana sih disuruh orang bodoh, nggak boleh pintar? Ya kayak yang coten-coten seliweran itu kan mesti jangan pakai logika kan kayak gitu-gitu memang. Lah kan dari awal dari kitab Kejadian Tuhannya itu kan nggak suka umatnya pinter kan, makanya nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk. Karena kalau sudah makan pengetahuan baik dan buruk jadi pinter dia, makanya dilarang. Memang dari awal sudah menghendaki pengikutnya itu bodoh-bodoh. Jangan heran kalau mereka itu sekarang bodoh-bodoh karena memang itu kehendak Tuhan mereka gitu. Iya kayak gitu. Lagian ngapain ya? Ngapain Tuhan itu menciptakan otak kalau kita itu nggak boleh menggunakan otak kita dengan akal sehat? Kan aneh gitu. Buat apa dianggurin? Ini itu dia. Masa kan lebih suka manusia kayak monyet, telanjang kesana kemari, kontal kantul, nggak pakai celana, nggak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ini apaan sih? Dari baca dari itu aja, udah nggak bener di kitab ini. Itu daling itu ditarik naik itu daling, katanya dia Katolik. Memang daling. Aku lihat-lihat di bawah ini. Mana daling? Aku naikin Riri kok nggak kelihatan ya di atas. Daling yang mana? Assalamualaikum peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalau kita kedinginan manggil peta perlu ditambahin Pak enggak sih Bang Andi? Nggak perlu, kalau udah peta jangan. Sama dengan gini ya, halo Kak Uni gitu ya. Ya sama. Oh iya. Kah, dari tadi saya kedinginan dibawa. Natalia nggak tarik gua. Aduh, gimana ini Mbak Nata? Aku baru perhatiin di bawah ini banyak yang permintaan loh. Waduh, maafkan aku ya. Aku izin bentar ya, guru-guru izin tutup yang di YouTube dulu. Ini juga udah 4 jam, udah 5 jam ini mau tutup dulu. Ya Mbak. Tapi sebelum Mbak Natalia, saya mau tanya, kenapa sekarang bertanduk? Ini bertelinga kucing, bukan bertanduk. Oh betul, bukan ya. Iya. Itu mending bertanduk 2 daripada bertanduk 7. Iya, untung nggak 7 tanduknya. Iya. Aku izin nutup dulu ya. Yang di YouTube Natalia Iriani, terima kasih banyak. Saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salahin host aja. Namun kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar memang di semua komal hostnya yang disalahin ya, atau cuma di komal saya ini yang saya disalahin terus? Salahin kenapa? Itu kalau ada salah kata salahin hostnya, kalau ada kata yang benar itu datangnya dari Allah. Gimana ya? Ya memang hostnya tempatnya salah. Iya memang sumber kesalahan tuh pokoknya dari host udah. Iyalah. Nggak ada yang lain udah. Ya, coba kalau mau disalahin lu tidur aja, pasti nggak disalahin. Tidur juga salah. Kenapa lu tidur kan gitu? Serba salah lu. Itu aja. Gurunda udah istirahat ini ya? Enggak, masih tuh. Lagi ngopi dia. Kalau ada domba baru. Gue cari dulu. Saya juga mau pamit dulu di YouTube nih ya. Udah 4 jam. Saudaraku sekalian, terima kasih Anda tetap setia di channel Sugi Reaksi. Semoga apa yang Anda dengarkan, Anda lihat di kesempatan malam ini menjadi ilmu untuk kita semua dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Insya Allah dukung terus channel-channel dakwah, karena dengan mendukung channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Dan apabila ada salah kata, itu murni datang dari host. Selanya Dan host. apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hostnya lagi yang wabarakatuh. salah. Keren. Kalau saya di sini. Kalau saya umumkan dulu teman-teman. Maksudnya eksegesisnya itu, Van, itu karena tanggung jawabmu membuka komal, itu maksudnya, bukan Iya, kesalahan betul. kalimatnya. Iya, siap. Jangan disalahartikan bahwa itu ucapanmu yang salah, bukan. Gara-gara lu bawa komal, banyak yang mualaf gitu loh. Kalau gitu saya umumkan sekalian ya, mumpung masih banyak penonton nih. Oh, teman-teman, ini udah masuk tanggal 2, kurang lebih 2 pekan lagi ke depan. Ya, acara atau program Milad Apologet Islam Indonesia sekaligus Kopi Darat bersama para guru-guru kita tanggal 16 September 2024 berpusat di Kabupaten Subang, Ciater, tanggal 16 September 2024. Teman-teman yang ingin hadir, silakan persiapkan diri dari sekarang. Dan yang tidak sempat hadir atau mau yang hadir, kami masih menunggu atensinya. Anda bisa menyalurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekening tentunya masih Anda ingat, 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73, Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu kedatangannya dan ditunggu atensi dan partisipasinya. Jangan sampai ketinggalan momen-momen indah ini. Di sana nanti ada kajian kristologi, ada kajian Islam, intern, tanya jawab, selfie bareng. Kapan lagi bisa ketemu tatap muka langsung? Persiapkan diri dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Oke? Iya, Ciater Wisata, Mbak. Insya Allah di provinsi lain. Peta lagi. Peta datang enggak? Peta lagi sibuk. Itulah masalahnya kalau kita ini ya. Ini kan ada momen-momen yang nasional ini, Pak De. Jadi nggak bisa kemana-mana. Kemarin Mbak Andi udah telepon. Tapi saya bilang, saya mohon maaf ini nggak bisa kalau kita dalam keadaan begini. Paling bisa bebasnya gua itu setelah tahun baru. Kan 27 November penghelatan, kan? Kemudian itu kan paling tidak 1 bulan itu kan baru ada. Mudah-mudahan sih kita berharap berjalan aman dan lancar ya. Amin. Tapi kalau tidak ya paling tidak
habis tahun baru ada bisa nyantai. Jadi ini bulan-bulan sibuk ya Pak Peta ya? Iyalah. Udah mulai tahapan kan. Udah tanggal 27 kemarin kan udah ditutup pintu kemana-mana. Oh iya, ini apa menghadapi pilkada, terus pelantikan presiden. Oh iya, bulan-bulan sibuk ini. Nah, nyambung lagi nanti Natal dan Tahun Baru. Iya. Tuh ada yang nanya, Mbak Natali nggak ikut katanya. Belum tahu, insya Allah sih kayaknya nggak ikut ya. Waduh, sayang sekali Mbak Natali nggak ikut nih. Iya, belum tahu juga Ustadz, kayaknya nggak ikut deh. Emang Mbak Natali di mana? Malang. Di Malang. Oh deket kok itu, naik mobil cuma 9 jam. Deket katanya. Capek jauh. Kalau nggak ikut dipecat. Iya, ini ngumpul semua apologet di situ Mbak Natali, kapan lagi? Kan bisa Mbak Natali gampang itu. Kan bisa Mbak Natali sama Mas gitu. Naik Paralayang aja, nanti turunnya di Bandung. Kejauhan Bang Handi. Paralayang katanya. Bisa itu, coba aja. Pakai paras 2. Latihan dulu sekarang. Besok kan latihan pagi gitu loh. Bang Andi disapa dulu Ibu Usi Susi itu Bang Andi. Ini tadi saya bacanya nyusui loh. Ternyata Susi. Ibu Usi Susi. Ada salah baca, nyusui tadi saya baca tuh. Ibu Usi Susi. Ibu Usi, silakan, ada yang tidak ingin disampaikan. Udah ketiduran itu Bang Andi. Udah tidur dia. Kasih kesempatan. Kayaknya permintaan udah pada ketiduran kayaknya ya, udah dari tadi. Naikin aja lah, siapa tahu mau apa gitu. 1. Albil. Matiin Roy. Matiin remote. Luar Pak ya sekolah. Udah nyuplik berapa Bang Andi? Tadi 1 aja Pak De. Jangan 1 lah. Itu kan masih live Bang Andi kan? Cuplek lagi 1 jam mundur. Buset, gimana orang nontonnya? Bareng-bareng dong. Apa orang nonton bareng-bareng apa? Ya kan cuplek lagi di program lagi jam 6 lagi gitu. Ya janganlah. Saya itu ya jam 6, jam 1, jam 4 habis maghrib. Biasanya begitu, saya 4 kali saya nyuplek itu. Jangan cuma 1. Waduh. Ini baru 2 jam Pak De. Nggak apa-apa, cuplek aja. Ya deh, coba aku cuplek lagi deh, aku belajar lagi. Iya. Cuplek. Apaan sih Ustadz? Itu debat ini kan dicuplek kan? Kasih jam berapa? Kasih jam-jam terserah lah, jam-jam istirahat. Nah, itu mantap, itu masuk kan itu. Jam 12 Jadi siang ya? kalau satu video kalau jelek udah. Misalnya nggak ada penonton, tapi kalau 4 kan siapa tahu salah satu ada yang meledak, kan gitu Bang Andi. Oke. Oh, saya kasih jam 11 lah dia ya, tunggu ya. Oke. Contohnya saya ini tadi kan, saya nyuplek 3 pagi, siang sama jam 4 karena sore saya udah nggak punya lagi. Jadi 1 ditonton 17.000, kedua ditonton 2.000, ketiga ditonton 8.578. Nah kan lumayan. Jadi jangan cuma ngandalin 1 video, wah. Kalau 1 video nggak ada nonton udah selesai, nggak ada harapan. Nah kalau kita nyuplai banyak, 1 meleset, siapa tahu satunya bagus kan gitu Bang Andi.
Mbak Natali apa nggak nyuplai Mbak Natali? Enggak. Hah? Aku biasanya cuma apa ya, cuma potong aja gitu, terus di-upload lagi Premiere gitu. Oh, motong sebelum bisa di-setel iklannya. Enggak, udah selesai live baru di download Iya. potong. Wah, itu bahaya kalau di-download lagi. Waktu live itu bisa nyuplai Mbak Natali. Dicuplai di situ mau berapa jam. Misalnya video 5 jam bisa kita jadikan 5. Itu caranya live gimana sih, Pak Deh? Pakai OBS, Pak Peta. Oh. Oh, jadi kalau langsung handphone begini nggak bisa ya? Bisa, tapi suaranya masuk dari apa? Suara luar masuk. Nggak bagus. Oh gitu. Itu kan ada yang sekarang apa itu sistem live YouTube itu apa sih yang kayak berbagi layar apa sih namanya? Ada itu pengaturannya. Cuma suara luar masuk. Dan itu pun tampilannya tampilan TikTok. Jadi nggak memenuhi apa syarat nanti. Kalau tampilannya TikTok utuh apa adanya seperti ini kan nggak bisa diedit kalau di HP. Kalau pakai laptop kan bisa diedit tampilannya kan gitu. Iya. Sini naikkan darling nggak ada darling minta permintaan nggak ada sini. Berarti Mbak Natali habis live terus di-download gitu? Iya. Waduh bahaya itu, jangan. Sadisme nanti. Mending dicuplek waktu live itu dicuplek itu. Kan Tapi ada kalau itu. tapi kalau udah di download terus udah diedit, di-upload gitu kan nggak langsung di-public Ustadz. Tadi ditinjau dulu kan sama YouTube-nya. Kalau boleh kan baru di-public. Bukan begitu. Jadi Dismon itu nggak langsung otomatis ini diupload. Misalnya saya ngambil videonya Mbak Natali tanpa edit langsung saya upload, nggak masalah. Tapi di kemudian hari, Kok ngeri gitu Ustadz? iya, mana ada misalnya sekarang saya upload video yang sama misalnya kan, ngambil punya Mbak Natali langsung saya upload misalnya, besok nggak langsung Dismon. Berapa lama itu dulu Ustadz kayak gitu? Enggak tentu, kita nggak tahu. Kalau video itu sempat ditonton orang banyak bisa Dismon, tapi kalau yang nonton sedikit kadang masih aman. Nah itu hati-hatinya di situ. Izin sapa tamu dulu ya, Mister. Ya, silakan. Mister, Kristen atau Muslim, Mister? Mute-nya dibuka. Mister. Mr. Matt. Mister. Mute-nya dibuka. Yang paling bagus kan sudah disediakan sama YouTube waktu kita live. Nah itu ada itu fiturnya untuk mencuplik itu. Nah, itu kita gunakan. Kalau itu nggak ada masalah di situ. Gitu. Ya, coba Darling itu kirim permintaan, Pak Pendeta Darling. Kirim permintaan supaya dinaikkan, karena kalau dicari Anda tidak didapat. Ini banyak kali orang di sini, 1000 orang lebih. Sulit carinya. Moderator, ada yang lihat Darling, jambak saja ya moderator ya di bawah. Iya, tapi lagi nggak kelihatan tuh dari tadi darling nggak ada di bawah. Nggak ada minta permintaan darling. Oh, itu alumni sudah bisa jambak. Naik Darling, naik. Dari jam 6 kasih jam 11 bagus, nggak apa-apa Pak, dia terlalu dekat. Nggak apa-apa. Nggak masalah Bang Andi. Oke. Bang Andi, siapa sih yang punya videonya Edis itu yang mengaku Yesus bukan Tuhan waktu itu? Pengertian saya punya, Bang Nandar punya. Natalia punya. Natalia. Apaan bang? Aku lagi baca tadi apaan?
Ada videonya Edis yang mengaku Yesus itu bukan Tuhan, LAI itu keliru dalam menerjemahkan. Enggak punya aku videonya, enggak punya. Udah lancar Pak deh yang cuplik. Udah nih. Sekali kasih tahu lancar. Kasih jam 11. Naikin hoten dong. Biar Mbak Nyuma nggak ngantuk. Nggak ada Bang Andi. Itu Darling bawa. Jawab dulu pertanyaan aku katanya. Aduh. Apa pertanyaannya, dijawab aja nggak apa-apa. Suruh aja bertanya di bawah. Udah dijambak lo tadi sama alumni. Udah lu nanya di bawah situ apa pertanyaannya? Apa? 1 tambah 1 tambah 1 ya 3 lah. Gitu aja kok ditanya. 3. 3. Apa lagi? Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Utusan Tuhan. Banyak datanya. Apa lagi? Ini dia nanya, mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Darling nanya itu tuh. Nah ini gimana sih, katanya orang Katolik kok malah nanya ke kita? Nggak ada. Yesus bukan Kristen. Adalah Yesus kan aneh kan. Yesus orang Yahudi, tapi pengikutnya Kristen. Nah, nyambungnya di mana? Nabi Muhammad beragama Islam, kita pengikutnya beragama Islam. Cocok, sinkron. Nah ini Yesus orang Yahudi, praktisi Yahudi, yang dikerjakan juga hukum-hukum Yahudi, yang disembah juga Tuhannya orang Yahudi. Lah, Kristen, agamanya Kristen, yang dijalankan juga bukan hukum Yahudi, tapi ngaku pengikutnya gitu. Aneh banget Bang Andi. Bahas tentang Injil Barnabas dong. Nggak perlu dibahas Injil Barnabas, karena apa? Karena orang Kristen nggak meyakini Injil Barnabas. Ngapain dibahas? Dia yakini aja nggak percaya apalagi. Oke, saya standby. Mau nyetel iklan dulu. Kayaknya udah bisa di-setel iklannya. Dwi Pras Kristen atau Muslim? Iya. Iya apa? Assalamualaikum, Islam Tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini perdana dari lama udah mau ikut ini doang. Salam buat Bang Hendy, Pak D, Mbak Natali, semangat selalu. Saya selalu nungguin. Bang Juma nggak disebut. Bang Juma katanya tidur. Ya biar Bang Juma itu tidur tetap mendengarkan loh. Iya, sama tadi saya dengar itu Bang Hendy apa acara itu yang di mana itu? Di Subang. Sumedang apa? Ciater ya. Itu apa aja syarat-syaratnya itu Bang Hendy? Syarat-syaratnya pakaian rapi, pakai cekas, pakai celana dalam. Wah, rangkap enggak itu? Harus rapi gitu loh, nggak boleh nggak pakai baju gitu loh. Oh siap. Harus kalau nggak bawa istri harus ada surat keterangan dari istri. Nah, gitu. Kalau 3 gimana itu?
Kalau apa? 3. Iya. Ya bawa 3-3-nya sekalian, gitu aja. Siap Bang Edi. Terus, administrasinya Bang Edi? Ya SKCK nggak perlu lah. Oh siap. Nggak perlu gitu loh. Itu aja sih. Sehat lahir dan batin. Wah. Itu aja. Tapi saya mah bukan sehat aja Bang Edi, waras. Nggak Oh kayak ya itu, Otman. bagus itu. Terus Itu Bang Andi, apa karcisnya itu tiketnya? Nah itu yang Nah itu maksudnya mau ke sana dulu, ini dulu gitu. Buat apa Anda beli tiket kalau Anda nggak tahu jumlah angka kan, gitu harus sehat dulu gitu loh. Nggak tahu, jangan sampai saya bilang 350 tiketnya, abang store 3 miliar kan, saya yang senang, abang yang rugikan gitu. Betul Bang Edi. Nah gitu Pak, gitu maksudnya Pak De. Ini karcis tapi kita nggak pakai baju. Nah. Bang Andi ini muter-muter kayak hotel, nggak langsung ke sekolah. Biasa jam segini mah udah ini. Udah pada munyer-munyer. Ya itu kalau targetnya kan gitu, ada tiketnya 350.000 gitu. Tapi kalau melebihi dari itu ya is oke, nggak apa-apa gitu sih. Apa-apa ya. Iyalah. Siap. Itu berapa hari itu Bang Edi? Rencana 16 sampai besok ya bubar lah. Oh. Jadi 16 siang lah kita mulai ya, sampai malam gitu kira-kira. Siap. Yang menginap ada biaya tambahan, Bang Andi. Ya kalau Acaranya itu dari jam 10 sampai baca zuhur sampai habis jam 10 malam gitu kayak kalau nggak salah. Jadi kalau acaranya sampai malam, kalau udah capek kan bisa nyari penginapan masing-masing. Gitu aja sih. Oh gitu aja. Karena dekat situ banyak kok tempat penginapan. Gitu sih. Ya kalau mau tidur bareng-bareng di area terbuka ngobrol sampai pagi ya rapopo. Enggak, gitu tidurnya sendiri Bang Edi. Kalau bareng-bareng nombok-nombok wah repot Bang Edi. Ya nggak apa-apa, disusun aja kayak ikan teri. Iya. Dibawa yang topik kumpulan orang gendeng katanya. Ya rapopo lah mas, gendeng-gendeng kowe. Iya, tapi kalau mungkin kawan-kawan kita ini yang ini penggemar ini, jadi penggemar api ini, itu rombongan itu ya nggak masalah kali ya. Nggak ada masalah. Abang polisi di mana? Posisi di mana bang? Saya posisi di Banten. Kalau di Banten gabung aja ke ini, ke tim nanti di daerah apa ya? BSD. Iya. BSD deket. Apa sih? Lupa gue. Ya kayak di situ ngumpulnya. Oh. Bintaro. Sorry Bintaro. Bintaro. Sektor berapa itu? Sektor 4, 2, 9 kayaknya. 9 biasanya. Oh ya deket itu bang. Apa ada yang bisa saya ini alamatnya? Hubungi Kores, saya kasih nomornya ya. Oh Bang Kores ya? Ya Bang Kores. Tahu nggak nomornya Bang Kores bang? Belum. Tunggu ya. Tunggu bang, saya lihat dulu. Saya juga nggak hafal. Oh. Nah ini 0813 siap. Tambahnya nggak usah ditulis ya. Ya. Supaya nggak kena nih. 813 tambah 375. Siap. Tambah 344. Siap. Tambah 73. Siap. Oke. Kores 11 angka dia nomornya ya. Udah lama ini nomornya dia nih. Nomor lama. Iya 11. Itu nomornya Kores bang. Dihubungi beliau yang dalam hal ini yang apa namanya mengendalikan seperti itu. Iya. Kalau ini sama ini Bang Endi, kalau mau ikut ini API gimana Bang Endi? Sudah sekarang di Play Store. Oh, di Play Store. Iya. Siap. Sudah di Play Store itu bang. Oh, siap. Download dulu baru ikuti tuh di bawah seperti apa itu. Ada kok. Oh. Saya juga belum nyoba sih, tapi ada di situ. Udah dibuat oleh tim kita di Play Store.
tinggal ngikutin ininya aja. Ya teman-teman juga di bawah kalau ingin bergabung dengan Api biar saling kenal, ya itu download di Play Store aja. Kayaknya dulu saya pernah itu, cuma nggak tahu itu. Saya pernah daftar itu. Ya itu dulu masih dalam tahap di uji coba kan, jadi ya masih kita baru, masih belum benar-benar jitu gitu. Oh, gitu. Sekarang G8. Ya, insya Allah udah bisa itu di sana. Iya, nggak jitu lagi G8. Ya, di Play Store aja udah. Siap. Karena teman-teman sini juga banyak ini penggemarnya Api, selalu ngikutin itu Bang. Jadi ada temennya banyak. Ya, itulah Bang, semakin tinggi apa namanya daya tariknya, semakin kencang angin yang ingin menerpanya gitu. Betul Bang, itu. Cuma kita kalau masih bersandar sama pohon yang kokoh ya insya Allah Bang. Ya insya Allah. Makanya hal-hal yang nggak penting itu jarang kita tanggapin, biarin aja dia ngoceh sampai puas. Gitu Bener loh. Bang. Gitu loh. Bener Bang. Sama aja kayak tadi Bang Hendy tadi ngelayanin orang bego satu malah nguras energi. Mending ngelayanin orang pinter 20 apa 100 ketahuan. Gitu. Betul. Soalnya saya dari Api dari awal saya ini terus Bang, sampai ada pendaftar itu saya daftar, cuma saya nggak tahu ke sininya ya. Cuma saya anggapnya sih ya Bang Juma, Bang Hendy, terus Pak D dan lainnya saudara-saudara semua itu udah saya anggapnya itu udah ya bukan kita ini ya ini pahlawan lah. Saya senang, semangat Bang, semangat. Maksudnya ya kalau kadang lihat komal-komal yang lain, cuma saya nggak masuk Bang, komal-komal Kristen itu. Cuma bahasanya gitu, saya nggak mau ngelayan itu, nggak mau ini, biarin. Cuma sekedar tahu aja, ntar ada edukasi dari Bang Hendy, Bang Juma, Pak D dan sebagainya, saya seru. Buat anak-anak kita, buat itulah teman-teman kita. Gitu. Bahkan ada yang ini Bang, apa yang orang Katolik, orang teman saya itu ada 2 Katolik, 1 perempuan, 1 itu. Saya gara ngeliat itu, cuma nggak ini ke ini aja, ke komal, nggak masuk Islam Bang. Masya Allah. Jadi gara-gara ngeliat ini terus sama saya gitu Bang. Aku pipis dulu bentar ya. Ada 2 Bang, orang Ambarawa Semarang itu Katolik, sama perempuan namanya Agnes Christine, sama Mas Setio Prihadi. Kental itu bapaknya pendeta. Alhamdulillah itu selama ngumpul lihat bareng begini, dengerin ya diskusi, ya alhamdulillah. Cuma nggak lewat komal, saya sendiri belum tahu ininya. Dulu ini baru perdana ini Bang saya masuk. Kalau jam segini kan ya mungkin mohon maaf Bang, nggak mengganggu lah. Kalau tadi ya jam-jam tadi kan harus oten dulu lah yang naik. Itu. Nungguin orang sepi aja begini. Itu alhamdulillah manfaatnya tuh luar biasa gitu Bang. Senang saya. Ya alhamdulillah memang efeknya itu sangat dahsyat ya dari debat-debat ini gitu. Luar biasa Pak, luar biasa Pak. Iya. Luar biasa. Luar biasa Pak. Yang saya kalau saya kan ibarat Islam ilmunya kan nggak orang pesantren, nggak orang ini Pak. Ya cuma ini saya buat media juga. Akhirnya saya ada wawasan juga. Setelah nonton begini sama non muslim, kita pun sedikit-sedikit bisa jelasin poin-poinnya gitu. Nah, lebih dasarnya lagi yaitu teman saya itu 1 perempuan, 1 laki-laki, itu Katolik semua. Itu bisa masuk Islam, tapi bahasa di Islamnya itu di lokalan sini sama kiai di masjid, udah gitu Pak D.
Jadi alhamdulillahnya itu. Sekarang beliau tinggal di Bandung. Masya Allah, kalau bisa berjumpa bagus itu nanti. Nah, tadinya itu Pak D, saya nyari informasi tadi, dengar dari Bang Hendy tadi informasi itu. Sebenarnya kemarin sih udah denger sih, cuma diingetin lagi sama Bang Hendy. Jadi kita lebih detail dan masih waktunya pun masih ada. Nah gitu, saya rencananya ya kalau informasinya seperti itu kita bisa persiapin diri atau sama kawan-kawan, apalagi tadi dikasih nomor Bang Polres. Ada apa di Bintaro sektor 9 ya. Nah itu malah lebih enak ketemu bareng-bareng, bisa jalan sono bareng-bareng. Betul. Buruan apa Pak? Nanti takutnya kehabisan tiket karena kan dibatasi itu. Tiketnya itu cuma 300 orang. Kalau bisa dipercepat aja untuk daftar itu. Daftarnya ke Bintaro. Bang Kores saja. Bang Kores. Ya. Oke. Tahu kok saya sektor 9 lalu ntar kalau ini deket sih. Kebetulan rumah saya deket tol. Jadi tinggal masuk tol keluar situ BSD. Ya, kalau langsung Bintaro bisa itu sektor 9. Takutnya kehabisan tiket gitu kan. Iya. Kalau maaf kata itu Pak D, kalau di mungkin wilayah Tangerang, Banten atau daerah Jakarta yang dekat itu untuk kadang kita refreshing refreshing rohani atau kumpul sama mungkin sama Pak D, sama Mbak Hendy atau apa itu apa bisa itu? Kalau saya kan di Riau. Oh, bukan di Jakarta Pak D? Bukan, saya di Riau. Nah, kalau Bang Hendy kan Jakarta kan? Jakarta beliau, kalau mau jumpa sama beliau bisa. Sama Bang Kores itu Jakarta, Bang Andi Jakarta, bisa itu jumpa itu. Iya. Siap Pak D. Ya barangkali cukup itulah, udah agak lama saya ngupload, takut ada yang konten naik. Nggih. Monggo. Matur suwun Pak D nggih. Nggih, sami-sami. Cewine pundi? Kula nganu Pati, Pak. Walah to nggo dhewe bolo leh. Margaleh. Jenengan Bluro asline Bluro. Nggih caket ta Bluro. Lah nggih. Caket. Kula nggih sering mriko teng Rembangan, wonten acara mriko sering, tapi acara kerjaan. Nggih. Masalah kerjaan. Nggih, mugi-mugi mangke saged ketemu teng Bandung. Oh, nggih, siap. Matur nuwun nganu disukani panjang umur rezeki. Amin. Nganu jodoh teng mriko. Amin ya rabbal alamin. Nggih, matur suwun sanget nganu Pak D nggih, nggih, sami-sami. Bang Hendy, mungkin titip salam Bang Juma ya. Siap. Dan Juma. Nggih, matur suwun sanget. Sedaya nggih, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umumkan dulu ya Pak De. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin S. Lubis, baru saja TF ke Makassar Mualaf Center Indonesia, Bang BTN, nilainya 5 ikat Pak De. Masya Allah. Keren. Barakallah, Pak Barakallah. Pak Bapak Lubis. Erwin S. Lubis. Ya, terima kasih Pak Lubis. Semoga berkah. Itu yang dulu dari Aceh itu nggak punya nomornya Bang Andi? Yang mana ya Pak? Lali aku. Yang pernah datang sama suami istri waktu kita bersama itu? Insya Allah datang dia. Syukurlah. Beliau kan sangat ingin coba Bang Juma itu.
Waduh maaf Pak ya, maaf Bang, sudah terlanjur saya omongin katanya jangan disebutin namanya, hamba Allah aja. Udah terlanjur maaf. Nggak apa-apa Pak. Yang nyebutin orang lain itu aman pokoknya. Kecuali kalau ini saya nyumbang Bang Andi harus disebutin, nah itu baru masalah itu. Tapi kalau yang nyebutin orang lain aman kok. Kalau yang dari Aceh itu mamanya Umar, Bapak Umar ada. Kemarin koordinasi sama saya, kemungkinan datang. Besok saya telepon lagi. Dari Singapura kayaknya Pak Iskandar juga mau datang tuh. Alhamdulillah. Tapi netizennya Bang Andi kan? Oh, nah, itu dari Pak Desugi lah semua. Pak De guruku, nggak boleh saya melangkahi lah. Kualat saya. Ya mula-mula kan Pak De sama Bang Juma, pasti dari sana semua lah. Songong aja tuh kalau mereka sombong. Tanpa kalian semua aku juga bisa. Jangan lupain dong jasa-jasa. Mana sih? Gak boleh gitu. Betul. Ya kalau nggak ada Pak De Sugi, nggak ada Bang Juma dari dulu berjuang di EBI, terus sampai ke grup WA. Ya terus saya masuk lewat mana? Bang Andi, Ya, bicik itu apa artinya Bang Andi? Bicik. licik itu apa bahasanya? Licik. Bicik. Oh bicik. Ya, orang ngerti aku bicik. Oh apa ya Pak De bicik? Bintik dan cilik kali. Bibit cilik. Oh kalau bukan bicik. B. Bukan bahasa Bugis kan? Kagak ada, Betawi juga nggak ada bicik, nggak ada tuh. Orang ini sakit mungkin orang ini. Bahasa daerahnya sendiri kali. Bicik mulai ini bicik. Mungkin habis keinjak apa lumpur jadi becek gitu, jadi bicik dia. Kan biasanya kan kalau hujan becek nggak ada ojek, kan gitu. Itu mau nulis berisik gitu kali. Ya bisa jadi tuh. Gagak ini Naila, orang adik kita dari Bugis Bon. Bertengkar sama pacarnya. Gara-gara saya katanya. Jadi gini Ustadz Sugi, dia sering masuk komal saya, dia kan moderator tuh. Dia bantu-bantu di komal untuk bisukan akun-akun penghujat, naikkan teman-teman Kristen. Tapi cowoknya sering pantau di sini, saya bilang. Orang masih pacaran aja kok masih bebas itu. Aku izin turun ya. Iya. Ustaz Sugi. Iya deh. Ya Mbak Natali. Bang Alumni Romo. Salam. Cuma. Salam sama Mas ya. Iya. Bang Fandi, makasih banyak. Aku turun dulu ya. Oke. Ya, buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang mau naik. Ini, gue naikin aja deh semua deh. Ngomong Mas Padi. Naikin aja dulu semua, nggak apa-apa ngobrol. Siapa tahu dia mau ada yang habis jual tanah warisan gimana? Aja lu. Bang Munawir, assalamualaikum. Bang Bella, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Munawir, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ini kok pada diam semua? Ogi, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, tidur semua udah Bang Andi. Pada mau KB jancok. Kebiasaan aku keluar cowoknya lagi Pak De. Saya di Surabaya aku. Aku mute dulu bentar mau ke Thailand. Geng Pak De.
Jangkrik. Ogi Jaya. Assalamualaikum. Matiin Roman lama rupa. Gak tahu. Justru jam segini saya lagi segar-segarnya nih. Itu tadi Oten itu dendam banget sama gue ya. Gara-gara kamu Andi saya naik. Loh, gimana sih? Itu Ferry sudah tidur saya turunkan. Ngoroi. Ngoroi rat. Ya sekelar. Teman-teman yang nonton banyak ini di follow dong. Akun saya kok semakin menipis followernya gitu. Soalnya akun asli gue jarang gue pakai. Pelit banget sih, follow kan nggak bayar. Mana sih? Follow lah, jangan pelit-pelit. Kalau follow baik-baik, tenang aja. Ngorok semua itu Bang Andi yang dinaikkan. Iya ya. Ya lah. Ngorok semua ya. Coba ini. Coba itu. Ngorok juga nggak? Ngorok juga nggak? Ayo teman-teman yang nggak sempat datang ke Bandung atau ingin membantu meringankan beban para mualaf, karena MMC ini pembina mualaf ya, alhamdulillah ada tercover semua yang bersyahadat di sini, alhamdulillah tercover semua ya. Bantuan kami tentu semampu kami gitu loh. Jadi untuk terima kasih kepada para donatur yang berbagi untuk para mualaf. Jadi nggak pernah kami simpan lama-lama itu bantuan itu, langsung kami salurkan. Seperti yang ada kemarin yang ada di Surabaya 2 orang anak ibu itu langsung, yang ada di Minahasa, di Aceh, Abraham yang di Aceh itu, alhamdulillah semua juga sudah tercover, terorganisir mengenai ya apa tuh namanya, sertifikatnya. Dan masih saya pantau terus, masih komunikasi perkembangannya seperti apa. Karena ini juga rekening yayasan toh, jadi tidak mungkin tidak terpantau oleh beberapa pihak dan independen atau bisa diaudit gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Berbeda kalau rekening pribadi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru naik silakan bersuara. Ibu Sofila, go. Tepoi, ada molor apa ya Mas Pandia? Apa sih? Kalau nggak ngomong, saya turunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, udah ngantuk apa? Ini Semangat. baru bangun ini. Wah mantap, baru bangun. Silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada sih sebenarnya, itu untuk di Bandung itu, di Subang ya, di Ciater itu ya. Iya, betul. Acaranya jam berapa itu, Bang? Pokoknya mulai dari pagi lah, udah santai gitu di situ. Sampai besoknya. Check outnya jam 12 siang lah. Tanggal 17 ya. Jadi itu kalau misalnya mau ikut harus bayar gitu, atau memang cuman silaturahmi bisa datang aja atau gimana gitu? Ya kalau memang mau ikut banget terus dalam hal ini kemampuan finansialnya ya soal datang lah. Nggak
mungkin lah kami tolak. Kita kan sesama muslim toh. Gitu loh bang. Iya itu maksudnya cuman datang silaturahmi sebentar mungkin gitu. Nggak pro juga sih sebenarnya, cuman pengen Ya datang lah bang. offline aja gitu maksudnya. Abang di mana posisi? Saya kebetulan di Cimahi, di kota Cimahi. Oh Cimahi, Cimahi. Cimareme ke sananya lagi, jadi perbatasan Bandung kota kan. Iya, Bandung kan ada 3 kan. Bandung Barat, Bandungnya, sama Bandung Kabupaten kan. Ada 3 kalau gitu. Kalau Cimahi Tapi itu selama Bandung di itu Barat. Cimahi Kang. Iya. Iya betul Cimahi gitu. Jadi kalau mau ke Lembang, Subang kan bisa tuh lewat Parongpong gitu kan ke atas sana terus gitu. Iya lewat Setiabudi. Nah itu yang Setiabudi bisa lewat Parongpong, ada tuh Cianjuang, Parongpong. Oh Cianjuang bisa lewat belakang. Ya Cianjuang tuh lewat Bandung Barat bisa tuh lewat Padalarang itu langsung ke Bandung Baratnya, lewat Bandung Barat Cisarua itu kalau yang Muter tuh Kang lewat situ mak kejauhan. Iya kalau Cimahi enaknya lewat Cianjuang ke atas gitu kan. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya memang mau datang cuman silaturahmi gitu terus. Ya mangga tuh Kang, datang aja Kang. Oh, siap. Tanah tuh Kang. Kirain harus kalau yang mau ikut harus bayar gitu kan. Bisa aja cuman Ya enggak juga lah, enggak juga lah seperti itu. Kan kita juga tahu keadaan seperti apa. Namanya juga seiman mau ketemu siapa. Ya silakan mangga aja Kang. Siap. Terima kasih banyak informasinya nih. Ya sami-sami Kang. Izin terus saya mau wudu dulu nih kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng gelis pujaan Akang. Ayo atuh. Kayaknya udah nggak ada, ditutup aja tuh Mas Pandi. Aku banyak respon juga dia yang ada netizen nih. Betul Di WA. Tutup aja dulu kalau gitu Bang Andi. YouTube-nya sudah pindah Bang Andi. Udah dari tadi. Oke. Ya sudah kita rehat ya. Teman-teman sebelum kita tutup Tindro. Kalau ada kata yang benar yang disampaikan oleh abang-abang kita, kakak-kakak kita tadi, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah kata, salahkan saja alumni kiamat 2014. Giliran kau alumni sekarang. Oke, kita tutup aja ya teman-teman ya dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menunggu Pak Pendeta Besar ya Bang Thomas, dia katanya mau mampir